Fajar, ketika langit baru saja cerah, langit di sekitar Bukit Qingyun diselimuti awan gelap yang tebal, rintik hujan segera turun. Hujan dari tetesan kecil menjadi besar, dengan sangat cepat dunia berubah menjadi abu-abu dan berkabut. Suara rintik-rintik hujan di mana-mana, menyelimuti pegunungan yang tinggi dalam kabut air, tampak kabur dan misterius. Suara rintik hujan menerpa daun bambu hijau, seolah-olah selama 10.000 tahun terakhir tidak pernah berubah, di Bukit Qingyun, selalu tampak sepi. Ujung atap rumah ubin, lumut tumbuh di atasnya karena bertahun-tahun, tetesan air dari tetesan berubah menjadi tirai air, string dan string seperti mutiara jatuh, mendarat di lantai di aspal dengan batu biru, memerciki serpihan seperti mutiara manik-manik air. Angin di tengah hujan, semburan hujan bergoyang dalam gelombang, membawa kelembaban samar dan kabut air, terombang-ambing di antara ambang jendela, seolah-olah secara sentimental melekat pada sesuatu. Lu Sueki berdiri sendirian di depan jendela, melihat pemandangan hujan berkabut di luar jendela, bergelombang, pada saat yang dingin dan dingin ini, seolah-olah hanya suara hujan yang jatuh ke dedaunan bambu yang bergema di antara gunung dan sungai langit dan bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, rambut hitamnya mengacak-acak lembut, kabut hujan menyapu wajahnya, seperti gelombang dingin yang merembes ke kulit. Dia mengejar bibirnya sedikit, tangannya menopang di ambang jendela, suara hujan, terdengar jauh namun dekat. Akhirnya semua tampak jatuh jauh ke dalam hatinya. Bertanya-tanya, apakah ada juga riak? Langkah kaki terdengar di luar rumah, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Lu Sueki diam-diam melihat ke belakang, diam-diam keluar dari renungannya, berjalan untuk membuka pintu. Kakak perempuannya Wen Min berdiri di sana. Lu Sueki tersenyum tipis, berkata, "Kakak perempuan." Wen Min menatap wajahnya yang agak kuyu, mengerutkan kening dan masuk. Lu Sueki menutup pintu di belakangnya. Mereka berdua duduk di rumah sederhana itu. Wen Min pertama kali melihat ke tempat tidur, melihat bahwa tempat tidur sudah rapi, menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak tidur tadi malam." Lu Sueki diam-diam berkata, "Aku tidak bisa tidur." Wen Min memandang Lu Sueki, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia telah memasuki lembah bambu kecil lebih awal dari Lu Sueki dan selalu berhubungan baik dengannya, dengan karakter Lu Sueki yang menyendiri dan bangga. Selain mentor mereka, Sui Yue, hanya Wen Min yang paling dekat dengannya. Baru-baru ini Lu Sueki mengalami masalah tanpa henti. Wen Min melihat semuanya dan cemas, meskipun dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika hubungan antara Lu Sueki, guru dan Qingyun berbagai tetua berubah lebih dan lebih tegang. Untuk sesaat rumah itu hening, Wen Min juga tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Lu Sueki malah berbicara, "Kakak senior, kali ini karena aku benar-benar minta maaf." Wen Min tercengang, berkata, "Apa?" Lu Sueki berkata, "Aku mendengar beberapa hari yang lalu Paman Guru Big Bambu Valitian dan Paman Guru Suru secara pribadi membawa kakak senior Song Daren untuk melamar, tetapi guru malah menolak dan juga bertengkar hebat dengan Paman Guru Tian." Wen Min tertawa masam, ada sedikit kepahitan dalam tawanya, perlahan menggelengkan kepalanya, "Ai, itu bukan apa-apa, untuk mengatakan ini juga bukan karena kamu. Dia dan aku tidak ditakdirkan dan kita semua tahu, guru selalu membenci lembah bambu besar." Lu Sueki diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, hari itu adalah hari di mana aku membuat marah guru. Ketika aku membuatnya marah, aku juga menyeretmu ke bawah dengan itu. Jika tidak dengan Paman Guru Suru, Paman Guru Tian ada di sini, juga bersedia memberikan wajah yang begitu besar dan secara pribadi datang untuk melamar. Sangat mungkin lamaran pernikahan Anda akan berhasil, tapi, kakak perempuan, aku benar-benar minta maaf." Wen Min tersenyum, menghela nafas panjang, berkata, "Cukup berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Bukankah aku baik-baik saja sekarang dan guru hanya marah untuk sementara waktu dan tidak mengatakan tidak akan ada kesempatan di masa depan." Berhenti sejenak, dia melirik Lu Sueki, berkata, "Cukup barang-barangku, sedangkan untukmu, apa sebenarnya rencanamu? Kamu tidak bisa terus-menerus menemui jalan buntu ini dengan guru." Wajah Lu Sueki menjadi sedikit pucat, tetap diam. Wen Min merenung untuk waktu yang lama, berkata, "Adik perempuan, saya kira-kira tahu apa yang ada di pikiran Anda, tetapi Anda tidak bisa terus seperti ini, selain oleh fraksi baik dunia dan untuk mundur selangkah dan berkata, kali ini kamu pergi ke barat daya, medan perang di mana pertempuran sengit antara sekte jahat dan binatang iblis, di sana kamu." Wen Min tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan, karena pada saat itu wajah Lu Sueki tampak langsung pucat, bahkan matanya yang cerah dan jernih, juga tampak tergores kesakitan yang dalam.
Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, suara hujan deras di luar jendela, sepi tanpa kata. Akhirnya, Wenmin berbisik, kemungkinan besar dia benar-benar tidak ada di dunia fana lagi. Kamu yang gigi ini, kamu sendiri hanya akan menderita. Lu Sueki pucat, tidak berbicara dan perlahan berdiri, pergi ke ambang jendela dan menatap keluar, selimut kabut di gunung itu, berkabut berlama-lama, seperti dalam mimpi, bahkan semburan hujan dan tetesan air pada saat ini, sepertinya terasa nyata dalam kedinginan. Aku tahu, wanita dingin dan cantik ini, di tengah hujan berkabut ini, dengan lembut berkata, dia mungkin benar-benar pergi, kadang-kadang saya juga memikirkannya, sebenarnya baginya, ini mungkin juga pelepasan. Saya juga tahu, teguran guru, tidak salah, saya yang salah, saya tidak boleh terbawa oleh angan-angan saya tidak harus, tidak boleh. Suaranya tiba-tiba tersedak, Wenmin berdiri, hendak pergi menghiburnya ketika dia tiba-tiba berbalik, sesosok putih melayang, seperti awan yang sepi. Matanya tampak berkaca-kaca, berkilau dan jernih, dengan jejak melankolis yang belum pernah ada sebelumnya, berkata, "Kakak, aku tahu semuanya, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Meski aku memutuskan kasih sayang ini ribuan kali, saya masih tidak dapat memutuskannya, tidak dapat melarikan diri darinya. Setelah kembali dari barat daya, saya telah mengatakan pada diri sendiri berkali-kali, dia sudah mati dan semuanya sudah berakhir. Tetapi setiap malam setelah saya tertidur, saya memimpikannya hal yang mengerikan itu, adegan di lembah ular berbisa, bermimpi bahwa dia dimakan oleh binatang iblis." Lu Sueki tiba-tiba berhenti, tampak gelisah, sampai Wenmin merasa khawatir, tetapi Lu Sueki segera tenang, hanya matanya, masih tampak sedih, lalu, aku bangun, dengan keringat dingin, seperti di rumah es. Dia menatap Wenmin diam-diam dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi rapuh, seolah-olah tubuhnya juga mulai bergetar, berkata, "Kakak perempuan, apa yang terjadi padaku, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Wenmin, Wenmin memeluk bahunya, merasakan tubuhnya yang lemah menggigil, dari telinganya, terdengar suara tenangnya. "Kakak senior, saya tidak tahan lagi, saya benar-benar tidak tahan lagi." Wenmin terdiam, memeluk erat Lu Sueki yang tidak pernah begitu rapuh, gadis yang dulu menyendiri dan sombong ini, sekarang tampaknya menjadi orang yang paling patah hati dan putus asa di dunia. Keheningan sekali lagi turun, hujan terdengar cemas di luar jendela, isak tangis yang tenang sepertinya masih terdengar di angin. Di luar rumah kecil, di tepi hutan bambu, Guru Suyue berdiri diam, memegang payung hitam hijau berlapis minyak, menatap rumah itu di tengah badai. Kemudian dia perlahan berbalik dan menghilang ke dalam hutan bambu. Antara langit dan bumi, suara angin dan hujan bersiul, itu adalah waktu yang sunyi. Di kota Heyang, hujan juga turun seperti itu. Zhou Yixian, Xiao Huan, dan Taois anjing liar, mereka bertiga berjalan keluar dari gang terpencil lainnya, berkumpul di kerumunan padat di jalan utama, mencoba mengambil beberapa langkah dan didorong ke samping. Salah satunya, ada terlalu banyak orang dan sulit untuk berjalan. Kedua, mereka harus terlebih dahulu berlindung dari hujan dan mendiskusikan rencana mereka. Dan kali ini mereka dibagi menjadi dua faksi, Xiao Huan bersikeras untuk kembali ke kamar mayat itu untuk melihat lagi. Zhou Yixian dengan tegas menolak, Tao anjing liar kali ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya mendukung Zhou Yixian. Xiao Huan sangat lemah, tetapi dia memiliki lidah yang pintar, berdebat satu lawan dua, termasuk meskipun Tao anjing liar memiliki pandangan yang berbeda dengannya kali ini. Tetapi dia seperti biasa, tidak dapat berbicara begitu Xiao Huan memelototinya sehingga sebagian besar waktu, Zhou Yixian sendiri yang memprotes. Saat ini mereka bertiga sedang berdiri di pinggir jalan, Zhou Yixian dengan tenang berkata, "Kamu gadis bodoh, apa yang kamu inginkan untuk kembali ke tempat berbahaya itu, ke mencari kematian?" Xiao Huan meringkuk bibirnya, berkata, "Dan untuk mengatakan bahwa Anda telah hidup sampai usia tua, kakek, apakah Anda tahu ada sesuatu yang disebut moralitas?" Zhou Yixian dengan marah berkata, "Moralitas? Moral kentut, moral apa yang kamu bicarakan ketika kamu mati? Pria yang seperti hantu itu sangat kuat, bukankah kita mencari kematian jika kita kembali?" Taois anjing liar mengangguk ke samping, berkata, "Itu benar-benar tidak pantas untuk kembali." Xiao Huan menatap, jantung Taois anjing liar melonjak dan tidak dapat melanjutkan. Xiao Huan melihat kembali ke Zhou Yixian, berkata, "Kakek, jika bukan karena dia tadi malam, kita pasti sudah mati dan tidak akan berada di sini untuk berdebat tentang moralitas atau tidak. Apakah salah untuk kembali dan melihatnya?"
Zhou Yixian tanpa mengubah ekspresinya berkata, itu memang karena kita diselamatkan olehnya, jadi kita harus menghargai hidup kita, jika tidak, jika kita berjalan tepat ke dalam perangkap dan kembali mendarat di mulut harimau, bukankah itu mengecewakan niat baik Gosli? Xiao Huan tertahan, untuk sesaat tidak bisa memikirkan apapun untuk membantah Zhou Yixian. Zhou Yixian mau tidak mau menjadi sombong, hehe, tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan kan. Xiao Huan dengan marah berkata, kau tahu betul bahwa pria itu menakutkan dan tak terduga, tidakkah kau sedikit mengkhawatirkan penyelamatmu? Zhou Yixian dengan tenang berkata, jangan khawatir, Xiao Fan orang itu memiliki keterampilan dan senjata ajaib. Untuk membandingkan energi hantu, aku khawatir dia bahkan lebih jahat daripada peti mati itu, bahkan jika dia ingin mati, itu juga akan sulit. Apa yang kamu khawatirkan? Berhenti sejenak, dia berkata, dan untuk mengatakan, bukankah kamu memberinya bacaan 10 tahun yang lalu, dan kamu mengatakannya saat itu, orang ini memiliki 1 dari 1000 fisiognomi iblis kekacauan, meskipun situasi badai dengan liku-liku, tetapi ini bukan kehidupan prematur yang berumur pendek, lalu apa yang masih kamu khawatirkan? Kenapa? Kamu pernah membaca peruntunganku sebelumnya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping mereka, ketiganya terkejut, berbalik dan melihat Xiao Fan muncul di samping mereka, di siang hari bolong, seolah-olah dia keluar dari hujan. Sekarang meskipun hujan cukup deras, tetapi jumlah pengungsi di kota benar-benar banyak dan kebanyakan dari mereka takut akan kedatangan binatang iblis yang akan segera datang, jadi tidak peduli dengan hujan. Faktanya, beberapa hari terakhir ini, ada kasus di kota Heyang di mana orang-orang yang terlalu terikat kehilangan kendali. Untungnya murid Sekte King Yun menjaga ketertiban di kota dan kebanyakan dari mereka tiba dalam waktu singkat untuk menghadapinya. Namun masyarakat dalam keadaan panik dan juga menyebabkan kota ini tenggelam dalam suasana garis batas kegilaan sepanjang hari. Xiao Huan dan yang lainnya semua terkejut dan kemudian Xiao Huan sangat gembira, mau tidak mau menangis pelan, ini kamu. Zhou Yixian dan Taois anjing liar malah mengerutkan kening pada saat yang sama. Zhou Yixian mendengus dan benar-benar mengucapkan kata-kata yang sama, ini kamu. Xiao Fan mengabaikan mereka, pertama-tama memandang Xiao Huan, melihat kegembiraan yang nyata di wajah mudanya, matanya tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan sedikit kehangatan, sedikit mengangguk, berkata, ini aku. Di bahu Xiao Fan, basah kuyup karena hujan, monyet Ash, juga, Zizi, memanggil Xiao Huan, menyeringai, sepertinya senang juga melihat Xiao Huan. Xiao Huan tersenyum bahagia, berbicara kepada Ash, kamu masih ingat aku. Hehe, kemudian, dia menatap Xiao Fan, ragu-ragu sejenak, berkata, tadi malam kamu baik-baik saja. Xiao Fan mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Xiao Huan kemudian merasa lega, melirik Xiao Fan beberapa kali lagi, tiba-tiba karena suatu alasan, memerah, matanya beralih ke Ash, tersenyum dan membuka tangannya, berkata, ayo, kemari dan biarkan aku memeluk. Ash, Zizi, terkikik 2 kali, tiba-tiba melompat dengan kedua kakinya, meninggalkan bahu Xiao Fan dan langsung melompat ke pelukan Xiao Huan. Xiao Huan tertawa, merasakan bulu basah monyet itu dan hendak mengambil kain untuk menyekanya. Tak disangka monyet itu juga merasa tidak nyaman dan tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya, segera manik-manik air menyembur kemana-mana. Xiao Huan berteriak, tetapi tidak mau membiarkan monyet itu turun dan dengan cepat menutup matanya, segera wajah dan pakaiannya basah karena monyet itu. Xiao Huan membuka matanya, menatap Ash. Ketiga mata monyet itu berkedip, tidak bergerak. Xiao Huan punuk, mengulurkan tangannya dan melemparkan Ash kembali ke Xiao Fan. Ash naik kembali ke bahu Xiao Fan, melihat Xiao Huan bergegas mengatur pakaiannya, mau tidak mau, Zizi, tertawa terbahak-bahak. Xiao Huan tidak tahu harus tertawa atau menangis, menggigit bibir bawahnya dan diam-diam melirik Xiao Fan, lalu menundukkan kepalanya dan mengatur pakaiannya. Xiao Fan berbalik untuk melihat Zhou Yixian. Zhou Yixian entah bagaimana merasa bersalah, berkata, hei, bocah busuk, aku pernah menjadi penyelamatmu, jangan bertindak sembarangan. Xiao Fan merenung sejenak, melihat sekeliling dan melihat rakyat jelata di sekitar mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak ada yang memperhatikan mereka dan bertanya kepada Zhou Yixian, siapa kamu sebenarnya? Zhou Yixian mengangkat kepalanya, berkata, orang tua saya adalah seorang master. Xiao Huan dan Taois anjing liar tercengang, ternyata jawabannya membuat orang merasa sangat aneh. Tapi Xiao Fan jelas-jelas mengabaikan tuan ini, dengan tenang dan langsung bertanya, tadi malam keterampilan aneh melarikan diri dari tanah Anda, telah lama hilang,
tetapi legenda mengatakan bahwa seni ini adalah kemampuan leluhur pendiri Sekte King Yunzi, siapa yang menjelajahi Jianghu, mengapa Anda memilikinya? Dia memandang Zhou Yixian, berkata, apa hubunganmu dengan Sekte King Yun? Zhou Yixian setelah hening beberapa saat, berkata, baiklah. Hal-hal telah menjadi seperti itu, saya tidak akan lagi menipu kalian semua. Xiao Huan dan Taois anjing liar terkejut, melihat wajah serius Zhou Yixian dan tidak terlihat seperti dia bercanda, mau tak mau berubah menjadi serius juga. Zhou Yixian terdengar perlahan berbicara, hal-hal sebenarnya seperti ini, Pak Tua ini selama masa muda saya adalah seorang muda dan tampan, romantis dan ramah tamah, berbakat dan cerdas, tiada taranya, tidak perlu melihat saya seperti ini, saya akan mengatakannya secara langsung. Ketika saya masih muda, saya mengumpulkan herbal untuk mencari nafkah. Sekali ketika saya masuk jauh ke pegunungan untuk mengumpulkan herbal, saya tidak sengaja jatuh ke tebing setinggi ribuan sang. Xiao Fan, Xiao Huan, dan Taois anjing liar semuanya mengerutkan kening pada saat yang sama, tetapi Zhou Yixian tampaknya semakin bersemangat ketika dia melanjutkan, tapi Pak Tua ini beruntung, pohon pinus menangkap pakaian saya di udara, menghalangi sebagian besar dari jatuh dan kemudian saya jatuh lagi, tiba-tiba ada kolam di bawah dan Pak Tua ini beruntung bahwa saya tidak mati. Xiao Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, kakek, mengapa aku sepertinya mendengar ceritamu dari suatu tempat dan sepertinya banyak orang juga telah mengatakannya sebelumnya, banyak pahlawan penceritaan roman sejarah semuanya jatuh sekali seperti itu dari sebuah jurang. Zhou Yixian memelototi Xiao Huan dengan marah, apakah aku yang mengatakannya atau kamu, diam. Di mana aku? Oh, menuruni tebing, tapi hidupku beruntung. Aku tidak mati dan kemudian aku bahkan tidak sengaja menemukan manual rahasia, ditinggalkan oleh master senior yang tidak diketahui beberapa tahun sebelumnya. Orang tua ini memiliki bakat alami dan cerdas. Saya memahami manual rahasia di bawah tebing, menyerap energi spiritual surga dan bumi sebagai makanan. Waktu berjalan bola-balik dan akhirnya saya tua, usaha saya akhirnya membuahkan hasil, mencapai Tao dan menjadi surgawi. Xiao Fan dengan dingin berkata, selain namamu, di mana lagi kamu menyerupai seorang celestial? Zhou Yixian menahan sedikit, tampak sedikit malu, tetapi segera melanjutkan ekspresi normalnya, dengan tegas berkata, orang tua saya untuk orang biasa di dunia, melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan jasa, itulah sebabnya saya menjelajahi dunia. Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu, apakah Anda akan memberitahu saya, keterampilan aneh pelarian tanah Anda dipelajari dari manual itu? Zhou Yixian mengangguk lagi dan lagi, dengan serius berkata, ya, kamu layak diajar, tapi setelah berbicara, dia berbalik menghadap mereka, tidak hanya Xiao Fan, tetapi wajah Xiao Huan dan anjing liar Tao dengan jelas menunjukkan kata-kata tidak percaya. Xiao Fan memandang orang ini, dia secara alami tidak akan percaya kebohongan itu, tetapi karena Zhou Yixian mengarang cerita seperti itu, apapun itu, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun meskipun orang ini memiliki koneksi dengan King Yun Hill, tetapi karena dia pernah tinggal dengan orang ini sebelumnya dan terus terang tidak ada yang tidak pantas, dan selain Xiao Fan, kurang lebih dia akan selalu memandang mereka secara berbeda. Karena itu, Xiao Fan tidak menekannya lebih jauh, tetapi juga tidak ingin berbicara lebih banyak, hendak mengatakan beberapa patah kata kepada mereka dan kemudian pergi ketika tiba-tiba pada saat ini, ledakan tangisan dan jeritan terdengar dari kerumunan di suatu tempat di selatan kota, suaranya sangat menyedihkan. Semua orang terkejut dan melihat ke belakang, orang-orang di sebelah mereka di jalanan juga melakukan hal yang sama, kehebohan terjadi di jalan yang penuh dengan orang, tembok kota yang menjulang awalnya dipenuhi orang, sekarang semua berlari dan berhamburan. Di tengah hujan berkabut, jeritan sedih terdengar di cakrawala, seekor burung ganas besar membuka sayapnya, sepasang mata besar berkilauan dengan cahaya merah darah yang ganas, menerkam dari langit, kedua sayapnya melebar, itu sebenarnya hampir selebar setengah dari gerbang kota, sangat mengerikan. Angin besar yang diciptakan oleh burung raksasa ini, angin kencang menyerang, tiang di tembok kota patah oleh angin. Semua orang di dinding ketakutan, lari ke segala arah, burung raksasa turun dari langit, teriakan tajam, cakar tajamnya yang besar seperti tangan iblis, menangkap dua orang yang melarikan diri dan kemudian naik dan menghilang di langit. Seluruh kota langsung menjadi sunyi, setelah waktu yang lama, tidak yakin siapa yang pertama berteriak, binatang iblis ada di sini, kita sudah selesai. Pada saat itu, seluruh kota larut menjadi histeria, banyak orang melolong, tangisan terdengar di mana-mana, pemandangan kekacauan.
Hanya di antara langit dan bumi hujan berkabut itu, terus turun dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam, raungan rendah terdengar dari segala arah, di dataran 200 mil di luar Bukit King Yun, semakin banyak binatang iblis selatan yang aneh berkumpul di sekitar, beberapa binatang terus-menerus melolong ke langit. Di antara kelompok binatang, ada 6, 7 lebih besar, jauh melebihi binatang biasa di sekitarnya, berdiri di tengah kerumunan, berbalik dan menggeram, binatang buas di sekitarnya tampaknya sangat takut terhadap mereka. Hujan berkabut-berkabut, semakin banyak awan gelap di langit berkumpul, secara bertahap di awan di tepi cakrawala, beberapa sinar terang menyala, setelah beberapa saat, akhirnya suara gemuruh guntur terdengar. Gelap dan menekan ke langit dan bumi dunia, perubahan kehidupan yang tak terkatakan. Petir menyambar melewati cakrawala, memantulkan bayangan yang kuat dan kuat, burung iblis raksasa yang baru saja kembali dari kota Heyang, turun dari langit, mengandalkan cahaya dari petir, binatang-binatang itu melihat cakar burung raksasa itu mencengkeram dua orang, karena sesaat, ratusan binatang iblis di dekat dan jauh melolong keras, auman mereka kuat, membuat bulu kuduk berdiri. Sayap besar membubung dan mengepakkan angin dan hujan, burung raksasa itu berputar sekali di atas kerumunan binatang, tiba-tiba kehilangan cakarnya, dua siluet manusia seperti batu, jatuh, meskipun sosok manusia itu terbalik di udara, tetapi anggota badan mereka terlihat sangat kaku, kemungkinan besar di sepanjang jalan, kedua manusia malang itu tidak dapat menahan cengkeraman kuat burung raksasa itu dan mati di bawah dua cakar raksasa itu. Tangisan binatang buas di tanah segera naik lebih tinggi, suara kertakan gigi naik dan turun, setidaknya beberapa binatang melompat dan menerkam seketika, di tengah hujan yang suram, darah tidak jelas terlihat dan akhirnya menghilang. Burung raksasa yang sedang mengitari langit itu menjerit dua kali, sekali lagi terbang beberapa saat kemudian seolah-olah menemukan sesuatu, mempertahankan sayapnya, turun dari langit, mendarat jauh di antara kumpulan binatang buas yang lebat. Tubuhnya yang besar hendak mendarat ketika tiba-tiba sayapnya yang besar menyebar, membuat suara, angin kencang yang dihasilkan menyebabkan beberapa binatang buas di sekitarnya jatuh ke tanah, merengek. Embusan angin kencang, burung raksasa mengepak melewati kawanan begitu saja, di sepanjang jalan yang tak terhitung jumlahnya binatang menundukkan kepala mereka dengan hormat untuk menghindari, di tengahnya ia bertemu dengan beberapa binatang besar yang kuat, masing-masing saling menatap, menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun. Burung raksasa itu melayang, tubuhnya kadang-kadang naik turun, dari atas binatang buas atau melompat di cabang-cabang pohon. Pada saat ia bertemu dengan binatang iblis besar yang menakutkan yang tak terbayangkan, ia lewat langsung di bawah dari binatang iblis itu. Angin dan hujan bergoyang, kilat menyambar melintasi cakrawala langit, burung raksasa dalam badai melayang seperti dakwit, akhirnya, sekali lagi membuat jeritan tajam, mendarat dari langit. Itu adalah area terpadat dari kawanan binatang, di antara gelombang gelap, binatang buas yang menekan, di bawah cakrawala kilat yang berkedip, gambar payung yang tertutup minyak tiba-tiba muncul, beberapa cabang bunga persik tergambar di atasnya, dengan lembut melayang di tengah badai. Burung raksasa itu mendarat di samping payung ini, sekarang sudah bisa terlihat dengan jelas, sebatang kayu diikatkan ke gagang payung, bertambah panjangnya dan dimasukkan ke dalam batu, dan di bawah payung itu sekarang ada seorang pemuda berpakaian sutra yang indah, duduk di bawah, memegang botol anggur dan cangkir, menuangkan anggur dan minum. Dan di samping pemuda itu, Taoti yang jelas terlihat mengantuk berbaring di atas batu, melihat burung raksasa itu mendarat, hanya sedikit membuka matanya, melirik dan menutupnya kembali. Kawanan binatang buas di sekitarnya membuat raungan gelisah, burung raksasa itu mendarat di tanah, gugu, memanggil, melambai dengan sayapnya yang besar, segera meniup beberapa binatang keluar dari daerah itu, langsung teriakan kaget dan kemarahan bergelombang, tetapi tidak satupun dari binatang berani maju ke depan untuk menantang. Burung raksasa itu menyapu pandangan arogan ke sekeliling, jelas memandang binatang-binatang itu dengan jijik dan kemudian berbalik dan menghadap pemuda itu, tetapi saat berikutnya, itu tampak sangat hormat. Gugu, gugugu. Menghadapi pemuda di bawah payung, burung raksasa, gugu, berteriak sebentar, pemuda itu sepertinya mengerti bahasa burung, perlahan mengangguk. Burung raksasa lagi. Berteriak beberapa kali dan kemudian berdiri di tempatnya. Setelah beberapa saat ia menggunakan paruhnya untuk membersihkan bulu-bulu tubuhnya, hujan yang turun, telah lama membasahinya, setelah dibersihkan beberapa kali, ia dengan cepat menyerah, tampak ke langit malam, perlahan-lahan menyelipkan kepalanya ke sayapnya, menghindari angin dan hujan. Hujan semakin deras, pemuda itu minum satu cangkir satu demi satu dan tidak pernah berhenti sekalipun, hanya sesekali dalam keadaan kesurupan,
menatap kosong ke kejauhan sejenak dan kemudian diam-diam melihat ke bawah dan kembali melanjutkan minum, tetapi tidak peduli berapa banyak dia minum, wajahnya tidak pernah menunjukkan keracunan sedikitpun. Akhirnya, sebotol anggur itu kosong, jatuh dengan lembut dari tangan diterpa angin dan hujan, mendarat di tanah yang penuh lumpur. Pria muda itu perlahan berdiri, kehebohan terjadi di sekitar kawanan binatang buas, mengungkapkan ketakutan yang ekstrim di mata mereka. Hanya saja di mata pemuda itu, binatang buas yang tak terhitung banyaknya itu bukanlah apa-apa, sama sekali tidak peduli tentang mereka. Di matanya, saat ini hanya diam menatap langit, awan gelap menjulang, angin dan hujan bersiul. Taoti menangis pelan, berdiri di sampingnya. Pemuda itu terdiam, berbalik dan dengan lembut menepuk kepala Taoti, setelah lama berkata, apakah kamu juga merasa kesepian, Taoti? Taoti menggeram, tetapi pada akhirnya tidak ada yang tahu apa artinya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, setelah waktu yang sangat lama, tidak berbicara lagi. Di puncak Bukit King Yun, di puncak Tongtian, malam hujan deras dan masih hujan, para anggota fraksi baik itu sebagai pemimpin dari 3 sekte besar fraksi baik berkumpul di Crystal Hall untuk berdiskusi. Argumen terdengar dari waktu ke waktu. Dan di atas itu, 3 master besar, pendeta Bukit King Yun Daoxuan, Master Pohong Kuil Tian Yin dan Lembah Fenxiang Yun Yilan juga diam-diam berdiskusi. Mereka bertiga mengerutkan kening, jelas sibuk, sangat khawatir tentang bencana binatang iblis yang akan segera terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mendesak terdengar di luar Crystal Hall, semua orang terkejut. King Yun Hil murid cabang tertua Xiao Yichai dengan langkah cepat berjalan ke Crystal Hall, berhenti sebentar, mengangguk memberi salam kepada anggota fraksi baik dan kemudian dengan cepat berjalan lurus, kepada pendeta Daoxuan, berbisik di telinganya. Kerumunan menyaksikan kedua pria itu, melihat ekspresi serius Xiao Yichai, tidak biasa dari biasanya dan setelah dia berbicara, ekspresi serius pendeta Daoxuan yang biasa bahkan lebih tanpa senyum, hanya menyisakan ekspresi serius. Secara bertahap, semua orang mulai tegang, samar-samar, merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan perlahan turun ke tempat ini. Pendeta Daoxuan setelah mendengarkan Xiao Yichai, meliriknya, diam-diam bertanya sebagai balasan. Xiao Yichai diam-diam mengangguk, ekspresinya pasti. Pendeta Daoxuan menghela nafas panjang, menganggukkan kepalanya. Xiao Yichai kemudian diam-diam berbalik dan berdiri di belakang pendeta Daoxuan. Puhong Master dan Yun Yilan sekarang juga bisa tahu. Puhong Master meneriakkan dan berkata, Amitabha, kepala sekte Daoxuan, mungkinkah ada berita tentang binatang buas? Pendeta Daoxuan menganggukkan kepalanya, berdiri, keributan terjadi di seluruh anggota fraksi baik di tempat kejadian. Pendeta Daoxuan memusatkan pikirannya, ekspresi tekad yang tegas secara bertahap ditampilkan di wajahnya, dengan keras dan jelas berkata, rekan-rekan teman fraksi baik, kami baru saja menerima pesan, sekelompok besar binatang iblis telah muncul di hutan belantara 200 mil dari Bukit King Yun, segera mereka akan tiba dan kota Heyang di kaki gunung, juga mulai menemukan jejak sporadis monster iblis. Begitu dia berbicara, itu segera menyebabkan keributan, untuk sesaat, panik, takut, marah, mendesah dan yang lain berbagai ekspresi muncul di wajah orang banyak, bencana yang menekan hati mereka selama beberapa hari terakhir akhirnya tiba. Pendeta Daoxuan menyaksikan reaksi orang banyak, ditekan dengan kedua tangannya, keriuhan perlahan mereda, sampai menjadi sunyi. Pendeta Daoxuan dengan keras berkata, semuanya, sekarang bencana ada di depan kita, kehidupan rakyat jelata bergantung pada kita. Untuk melawan binatang iblis ini, kalian semua di sini semua adalah master kultivasi yang merangkul jalan sejati, mencari penghidupan bagi orang-orang biasa, pertempuran yang mendekat, Anda dan saya tidak akan menyia-nyiakan usaha. Apa yang dikenal sebagai kehendak surga tak terkendali, pasti surga tidak pernah menutup semua pintu keluar, meskipun monster jahat ini sedang berkeliaran sekarang, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama. Kerumunan, terdiam beberapa saat, seseorang berbicara, pendeta benar. Yang mulia yakinlah, dengan begitu banyak seniman bela diri yang sangat terampil di sini, kita akan bertarung bersama dengan sekuat tenaga, pasti tidak akan sulit untuk menang melawan monster-monster itu. Ini, persis. Tiba-tiba seolah-olah terinspirasi, kerumunan mulai terlihat santai dan bahagia, bagaimanapun juga, selain 3 sekte besar, masih ada para ahli ini. Untuk melihat lebih jauh, di Bukit King Yun ini, masih ada formasi pedang Zuxian yang legendaris dan tak terkalahkan. Melihat ekspresi penuh percaya diri pendeta Daoxuan, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Pendeta Daoxuan di bawah tatapan banyak anggota fraksi baik, perlahan tersenyum,
berbicara beberapa patah kata kepada orang banyak dan berjalan ke bagian dalam bersama Pu Hong Master, Yun Yilan, Xiao Yichai dan yang lainnya. Begitu mereka meninggalkan garis pandang orang banyak, wajah pendeta Daoxuan langsung berubah berat dan ekspresi Pu Hong Master dan Yun Yilan sama. Kelompok mereka mencapai ruangan terpencil, Xiao Yichai adalah yang terakhir dan menutup pintu. Pendeta Daoxuan berbalik dan berbicara kepada Xiao Yichai, "Yier, jelaskan detailnya." Xiao Yichai mengangguk, berkata, "Iya. Murid melakukan inspeksi ke kota Heyang di kaki gunung, dalam sehari menerima laporan berturut-turut, terutama di puncak tembok kota, murid secara pribadi melihat seekor burung iblis besar muncul. Mencari pada penampilannya, itu terlihat sangat mirip dengan burung Asura di antara 13 binatang jahat yang dikabarkan baru-baru ini." Pendeta Daoxuan bertemu pandang dengan dua tuan lainnya, ekspresi mereka berat. Xiao Yichai dengan sungguh-sungguh berkata, "Selain itu, sesama murid sekte lainnya yang diam-diam mengintai di sekitarnya semuanya melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak sporadis dari binatang iblis, terutama paling terkonsentrasi barat daya 200 mil. Tetapi beberapa murid yang mengintai 200 mil di luar, murid menunggu untuk waktu yang lama, tetapi tidak menerima berita tentang mereka." Xiao Yichai berbicara sampai di sini, wajahnya berangsur-angsur menjadi sedih. Wajah pendeta Daoxuan tenang dan Yun Yilan di sampingnya menghela nafas. Pu Hong Master diam-diam melantunkan. Pendeta Daoxuan merenung sejenak, menganggukkan kepalanya, kepada Xiao Yichai berkata, "Sepertinya itu tidak akan salah, binatang iblis benar-benar ada di sini." Yichai, dia memandang murid yang paling dicintainya, berkata, "Lakukan satu perjalanan lagi. Menuruni bukit, beritahu semua murid yang tersebar di area untuk semua kembali. Jaraknya hingga 100 mil di sekitar Bukit King Yun, pastikan untuk menasihati mereka, tidak melewati batas saat menyelidiki dan yang paling pasti untuk tidak bergerak melawan setan mereka sendiri, untuk mencegah kecelakaan." Xiao Yichai mengangguk, seolah mengingat sesuatu, berkata, "Guru, lalu bagaimana dengan rakyat jelata kota Heyang itu?" Pendeta Daoxuan terdiam sejenak dan berbalik dan melihat Pu Hong Master dan Yun Yilan. Pu Hong Master mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Yun Yilan dengan samar berkata, "Sekarang setelah semuanya menjadi seperti itu, semuanya akan dipimpin oleh pendeta. Kepala sekte, ingin meminta kepala sekte pendeta untuk membuat keputusan." Pendeta Daoxuan mengangkat kepalanya sedikit, tanda terima kasihnya dan kemudian merenung sejenak, berbicara kepada Xiao Yichai, "Ini memang rumit, tetapi kota Heyang benar-benar terlalu berbahaya dan saat ini kami tidak memiliki sarana untuk turun dan melindungi orang-orang. Anda segera turun ke kota Heyang, pimpin semua murid Bukit King Yun kami di kota dan beritahu orang-orang biasa untuk bergegas ke utara, minimal mereka harus melakukan perjalanan melewati pegunungan King Yun. Target iblis binatang buas itu sekarang adalah yang baik fraksi di Bukit King Yun dan bukan rakyat jelata itu, mungkin setidaknya bisa memastikan keselamatan mereka." Xiao Yichai tercengang sejenak, tetapi melihat wajah tanpa ekspresi pendeta Daoxuan, pada akhirnya dia masih mengangguk dan diam-diam berkata, "Ya, kalau begitu murid akan pergi sekarang." Pendeta Daoxuan berkata, "Ada satu hal lagi, cepat beritahu 6 pemimpin cabang lainnya, untuk segera datang ke puncak Tongtian, saya ingin melihat mereka sekarang, ada sesuatu yang perlu didiskusikan." Xiao Yichai mengangguk dan berkata, "Ya, murid akan pergi sekarang." Pendeta Daoxuan menghela nafas dan berkata, "Hati-hati dalam perjalananmu, pergi." Xiao Yichai mengangguk dan mundur. Gua Bulan Ilusi. Zhou Yixian terkejut, mengerutkan kening, ekspresi serius yang jarang muncul di wajahnya. Setelah ragu sejenak, berkata, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, "Bukankah kamu selalu berpengetahuan dan memiliki pengalaman yang luas? Aku tiba-tiba tertarik dengan gua ini jadi bertanya kepadamu tentang itu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang gua ini?" Zhou Yixian melirik Xiao Fan, dia tampak tenang dan tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, ekspresi misteri. Pada saat itu, mereka masih berada di kota Heyang, tetapi suasana kota sekarang benar-benar berbeda dari tadi malam, di mana burung raksasa itu muncul. Ketakutan orang-orang akhirnya menjadi fakta, orang-orang yang cemas di bawah tekanan ketakutan yang luar biasa, lebih dan lebih banyak orang sudah diambang kehancuran, dari waktu ke waktu beberapa orang terlihat meneriakkan omong kosong di jalan, perilaku mereka seperti orang gila. Zhou Yixian mengalihkan pandangannya, pikiran melintas di benaknya, perlahan berkata, kamu tidak berencana melakukan sesuatu yang aneh kan?" Xiao Huan dan Taois anjing liar semua juga melihat Xiao Fan. As di bahu Xiao Fan sepertinya juga merasakan sesuatu, menyeringai pada mereka dan membuat wajah monyet. Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata,
menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Zhou Yixian tertawa kering, berkata, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Gua Bulan Ilusi. Gua ini juga tidak terlalu terkenal, hanya saja karena 1000 tahun yang lalu pendiri King Ye mencapai pencerahan setelah dalam pengasingan di dalam sana. Pada saat yang sama pedang kuno Zuxian muncul dari sana, gua itu kemudian menjadi terkenal, namun beberapa tahun terakhir ini hanya menjadi tempat untuk menyimpan pedang kuno Zuxian dan hanya kepala sekte King Yun yang dapat memasukinya, oleh karena itu reputasinya juga secara bertahap mereda. Xiao Fan berkata, oh, apakah ada lagi? Zhou Yixian ragu-ragu sejenak, berkata, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, tetapi tempat itu, sebaiknya kamu tidak masuk. Alis Xiao Fan terangkat, berkata, kenapa? Zhou Yixian menghela nafas dan berkata, bukannya kamu tidak menyadari identitasmu sekarang, bahwa Gua Bulan Ilusi adalah tempat penting di King Yun, bagaimana jika kamu ditemukan di Bukit King Yun? Kamu sebaiknya tidak lupa, sekarang juga, di Bukit King Yun, tidak hanya ada 10.000 orang fraksi baik. Bagaimana jika identitas Anda terungkap? Saya khawatir bahkan jika Anda berubah menjadi burung, juga akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Xiao Fan dengan dingin berkata, itu urusan saya, Anda hanya perlu memberitahu saya tentang apa yang akan dilakukan Gua Bulan Ilusi. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya, bergumam, saat ini orang-orang muda ini benar-benar tidak memiliki kesabaran. Baiklah, gua itu bernama Illusory Moon, rumor mengatakan bahwa pada malam bulan purnama. Di depan gua ada sebuah batu aneh, berwarna-warni dan megah, seperti ilusi, seperti dalam mimpi, tetapi yang lebih penting, sebenarnya ada area alami di dalam gua, yang akan menyebabkan orang yang berjalan melewatinya, jatuh ke dalam ilusi, jika kehendak seseorang tidak teguh dan menentukan, dia akan tenggelam jauh di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri, seluruh kehidupan kultivasinya akan hancur dalam satu hari. Xiao Fan tertegun sejenak, berkata, apa, ada yang seperti itu? Zhou Yixian mendengus, memandang Xiao Fan dari ujung kepala hingga ujung kaki, berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki angan-angan, memasuki Gua Bulan Ilusi itu, hanya ada jalan kematian. Xiao Fan mencibir, berkata, bagaimana kamu bisa yakin? Zhou Yixian berkata, saya tahu Anda tidak yakin dan juga tahu bahwa karakter Anda tangguh. Tetapi saya akan mengatakan yang sebenarnya, ekspresinya perlahan berubah serius, sikap tegas yang tak terduga, tetapi bukan kemarahan, dengan suara yang dalam berkata, yang disebut tekad, bukan tentang karakter Anda, menurut saya, seluruh hidup Anda adalah angin yang naik dan awan yang meluncur, liku-liku seperti gunung, kesedihan di hati Anda banyak, jika Anda jatuh ke dalam ilusi, saya khawatir mau tidak mau itu akan memicu hal-hal di hati Anda dan Anda tidak akan bisa membebaskan diri. Dia berhenti sejenak, seolah-olah entah bagaimana ragu-ragu, tetapi setelah berpikir sejenak, pada akhirnya masih berkata, dan, senjata ajaib pada Anda adalah objek yang sangat tidak menyenangkan dan jahat, darah dan jiwa tubuh Anda telah lama bergabung dengan kekuatan jahat Sinister Orb, tingkat objek jahat dalam ilusi semacam itu, bahkan akan lebih merugikan dan tidak membantumu, jadi aku akan menasihatimu satu kalimat, lebih baik hentikan pemikiran ini. Xiao Fan memandang Zhou Yixian, seperti dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, diam-diam menonton, Zhou Yixian malah juga melihat lurus ke belakang. Setelah waktu yang lama, Xiao Fan tanpa berbicara, perlahan berbalik. Pada saat itu, ada keributan lain di kota Heyang, sejumlah besar murid King Yun muncul di jalan-jalan, berbicara dengan keras kepada rakyat jelata. Zhou Yixian dan yang lainnya tercengang, berdesakan untuk mendengar, murid-murid King Yun mengumumkan kepada orang banyak, binatang iblis akan segera ada di sini, kota Heyang tidak lagi aman dan meminta orang-orang untuk pergi ke utara, setidaknya melewati gunung Rentang. Zhou Yixian tampak bermasalah setelah mendengarkan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa henti, menoleh ke Xiao Huan dan yang lainnya. Ai, ini buruk, tidak tahu. Di mana Xiao Fan orang itu? Xiao Huan dan Taois anjing liar terkejut dan dengan cepat berbalik, tetapi hanya melihat ruang kosong di belakang mereka. Kerumunan itu sangat padat, bagaimana mereka dapat menemukan sosok Xiao Fan? Lautan orang, keriuhan kebisingan, Zhou Yixian berdiri di antara kerumunan, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Xiao Huan di sampingnya diam, hanya menatap jauh ke depan, setelah waktu yang lama, menghela nafas dengan lembut, dalam suara itu, sepertinya ada menjadi beberapa kesedihan. Hujan berhenti sementara, tetapi awan gelap masih tampak rendah di cakrawala, lapis demi lapis, membuat seseorang merasa mati lemas. Gerbang utara kota Heyang terbuka lebar, tak terhitung rakyat jelata mengalir keluar dari kota, menuju ke utara,
suara tangisan tak henti-hentinya terdengar, tidak ada yang bisa meramalkan dalam perjalanan ini, di mana tepatnya jalan di depan. Xiao Yichai memimpin murid King Yun dan menjaga ketertiban di sepanjang jalan, terus meyakinkan rakyat jelata yang panik, berulang kali memberitahu rakyat jelata di sekitar mereka, bahwa ini hanya sementara. Dalam beberapa hari setelah mereka mengalahkan binatang iblis, setelah bencana, semua orang bisa sekali lagi kembali ke rumah mereka. Terus bekerja keras sepanjang hari, itu benar-benar melelahkan dan membuat dehidrasi. Melihat antrian yang mengular bergerak perlahan di depan, Xiao Yichai diam-diam menggelengkan kepalanya, hendak istirahat sejenak ketika dia melihat Lin Jingyu berdiri tidak jauh juga terlihat lelah. Dia berhubungan baik dengan Lin Jingyu dan berjalan mendekat, dengan lembut menepuk bahu Lin Jingyu. Lin Jingyu melihat ke belakang, mengungkapkan sedikit senyuman, membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tiba-tiba suaranya serak, "Kakak senior, kamu juga di sini." Xiao Yichai mengakui, kedua mata bertemu dan kemudian menatap orang-orang biasa di sekitarnya, keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Melihat ke arah jalan kuno menuju ke utara, melihatnya dari jauh, langit juga tampak suram, tidak ada satupun jejak cahaya. Zhou Yixian, Xiao Huan dan Tao Anjing Liar termasuk di antara kerumunan. Tao Anjing Liar, karena banyaknya murid King Yun dan juga penampilan wajahnya yang aneh, menutupi sebagian besar wajahnya dengan topi kain, diikuti di belakang Zhou Yixian dan Xiao Huan. Zhou Yixian berjalan di antara kerumunan, melirik ke kanan dan ke kiri, mengerutkan kening dengan erat, dari waktu ke waktu menghela nafas. Xiao Huan berbisik, "Kakek, ada apa?" Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Perang ini menyangkut nasib orang-orang, tapi aku khawatir kemungkinan fraksi baik di Bukit King Yun memenangkan perang ini tidak tinggi." Xiao Huan terdiam, tahu sedikit banyak alasan dari kata-kata Zhou Yixian. Sejak binatang iblis muncul di dunia fana, hanya dalam waktu singkat, dari perbatasan selatan ke dataran tengah, menyapu semua rintangan, tak terkalahkan dan kekuatan tirani, brutal dan kejam, kerusakan yang dihasilkan sudah melampaui masa lalu. Bencana alam dan bencana alam. Dan sekarang, perlawanan terakhir di dunia sebagian besar berkumpul di Bukit King Yun, dan sebagian besar harapan orang-orang, kemungkinan besar berada di formasi pedang Zuxian yang menaklukkan sekte King Yun yang legendaris. Xiao Huan memaksakan senyum dan berkata, "Bukankah masih ada formasi pedang Zuxian, masih ada harapan?" Zhou Yixian mengangkat bahunya, berkata, hehe, lupakan saja, toh rakyat jelata kecil seperti kita hanya akan pasrah pada takdir." Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan tiba-tiba berbalik untuk melihat tinggi yang menjulang tinggi. Tersembunyi di dalam awan gelap, puncak Bukit King Yun yang aneh menjorok keluar dan tampak entah bagaimana suram, lalu perlahan berkata, "Tetapi orang-orang fraksi baik yang saleh ini, lebih baik tidak menyalakan api di halaman belakang." Xiao Huan sedikit terkejut, berkata, "Api apa yang ada di halaman belakang?" Zhou Yixian tertawa aneh, menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, berjalan ke depan. Xiao Huan memelototinya, tidak repot-repot bertanya lebih jauh. Lagi pula dengan situasi saat ini, siapa yang akan khawatir untuk fraksi baik? Hanya saja Taois Anjing Liar yang mengikuti di belakang mereka, gemetar sejenak, sepasang mata yang bersembunyi di balik bayang-bayang di bawah topi kain, berkilauan tak henti-hentinya. Antrian panjang rakyat jelata berjalan selama sehari. Lin Jingyu dan murid-murid lainnya setelah bekerja keras sepanjang hari juga, menyaksikan sebagian besar orang sudah pergi. Lin Jingyu kemudian menghela nafas lega, benar-benar merasa melakukan hal seperti itu, dibandingkan dengan menghadapi 3 atau 5 setan binatang buas, bahkan lebih melelahkan. Saat dia akan beristirahat dengan baik, seorang anak tiba-tiba berjalan melewatinya, terus menatap Lin Jingyu. Lin Jingyu merasa aneh, menatap anak itu dan melihat pakaiannya yang compang camping, ternyata bukan anak dari keluarga kaya, tapi wajahnya anggun, matanya cerah, sangat menggemaskan. Lin Jingyu tersenyum, dengan lembut berkata, "Anak kecil, ada apa?" Anak itu ragu-ragu sejenak, menyerahkan sebuah catatan, dengan malu-malu berkata, "Baru saja seorang paman menyuruh saya untuk memberikan catatan ini kepada Anda." Lin Jingyu terkejut, mengambil catatan dari anak itu, membukanya dan melihat 4 kata tertulis rapi di atasnya. "Tembakan di halaman belakang seseorang." Lin Jingyu mengerutkan kening, merenung sejenak, berbicara kepada anak itu, "Apa artinya ini? Oh benar, di mana orang yang memberimu catatan itu?" Anak itu berbalik dan menunjuk ke depan, tiba-tiba ekspresi bingung di wajahnya, berkata, "Yi, pergi, barusan paman yang mengenakan topi itu, memintaku untuk memberimu ini." Lin Jingyu melihat catatan di tangannya,
mengerutkan kening dengan erat, mendongak setelah beberapa saat, hanya melihat lautan manusia, bagaimana dia bisa menemukan orang misterius mengenakan topi yang dibicarakan anak itu. Bukit King Yun, puncak bambu kecil. Qianglang. Seperti nyanyian naga, cahaya cemerlang memenuhi rumah, pedang surgawi Tianya dipegang secara horizontal di tangan, wajah Lu Sueki tanpa ekspresi, menatap pedang. Pada bilah pedang seperti air musim gugur, mencerminkan wajahnya yang tak tertandingi, kulitnya seperti salju. Dia menatap tajam pada bilah tajam itu, Tianya sepertinya merasakan sesuatu juga, sedikit gemetar, seolah bersemangat. Apa yang kamu pikirkan? Suara Wenmin terdengar dari samping, Lu Sueki diam-diam memperhatikan pedang di tangannya, setelah lama berkata, dalam beberapa hari, pada bilah pedang ini, darah siapa yang akan mengalir di atasnya. Wenmin berjalan perlahan ke sisinya, menepuk bahu Lu Sueki, dengan lembut berkata, baiklah, adik perempuanku yang baik, malapetaka akan segera terjadi di depan kita, guru juga tidak akan mengejar insiden ketidaktaatanmu. Selama kita melakukan yang terbaik dalam hal ini, perang, mungkin surga tidak akan menutup semua jalan. Lu Sueki mengangguk, tetapi untuk beberapa alasan, kesuraman yang tak tergoyahkan tetap ada di hatinya, dengan tenang berkata, ya. Wenmin tersenyum dan berkata, bagus, guru masih menunggu kita untuk pergi ke puncak Tongtian. Ayo pergi. Lu Sueki mengangguk lagi, menyingkirkan Tianya, menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengikuti di belakang Wenmin, berjalan keluar. Berjalan menyusuri koridor berliku, mereka tiba di depan puncak bambu kecil, Guru Suyue sudah berdiri di sana, beberapa murid perempuan puncak bambu kecil berdiri di sampingnya. Wenmin dan Lu Sueki berjalan ke depan, Wenmin berbicara lebih dulu, Guru, saudari junior Sueki dan saya telah tiba. Suyue Master menggenggam tangannya ke belakang, perlahan berbalik, setelah melirik Wenmin. Dia menatap Lu Sueki. Lu Sueki menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap gurunya, hanya berbicara pelan, Guru, aku di sini. Murid tidak berbakti, membuatmu marah. Guru Suyue dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak punya waktu untuk marah. Wajah Lu Sueki sedikit pucat, yang lain di samping mereka tidak berani berbicara. Wenmin menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Guru Suyue, berseru memohon, Guru. Guru Suyue berdengung, lalu tiba-tiba menghela nafas, berkata, lupakan saja, kesampingkan semua ini untuk sementara. Perang ini, jika kita bisa tetap hidup, kita akan bicara nanti. Semua murid tidak berani mengakui, Guru Suyue melemparkan lengan bajunya, berbalik dan berbicara dengan acuh tak acuh, ayo pergi, kepala sekte pendeta masih menunggu kita di puncak Tongtian. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya putih yang melingkupi sosoknya melesat ke langit. Wenmin menatap Lu Sueki memaksakan senyum, Wenmin berbisik, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, dia berbalik dan berbicara kepada kelompok itu, ayo pergi juga. Sesaat, cahaya terang menyilaukan langit di atas lembah bambu kecil, aliran cahaya indah yang menakjubkan terbang, menuju awan gelap yang tebal, menambahkan beberapa warna, hanya saja di langit yang penuh dengan awan gelap, dalam sekejap menelan sinar warna-warni itu. Bukit King Yun, lembah bambu besar. Song Daren membawa 5 saudara junior dan berdiri di luar aula keheningan yang diamati, menunggu kemunculan Tian Bolis dan Suru. Hanya saja waktu sepertinya telah lama berlalu, suami istri Tian Bolis masih belum muncul. Murid ke-6, Du Bishu, merasa tidak sabar, berbisik kepada Song Daren, kakak, mengapa guru dan istri guru tidak muncul, apa yang mereka lakukan di dalam? Song Daren memelototi Du Bishu, membentaknya, bagaimana aku tahu, jika kamu sangat ingin mengetahuinya, mengapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Du Bishu bertemu dengan penolakan, tergagap dan mundur, menggerutu, baiklah aku tahu, kamu tidak bisa mendapatkan istrimu, tidak perlu melampiaskannya padaku. Song Daren memiliki telinga yang tajam dan benar-benar mendengarnya, mau tidak mau berkobar, mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Du Bishu, dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Du Bishu terkejut, dia selalu pemalu, selain kagum pada guru dan istrinya, itu adalah kakak laki-laki senior ini, tetapi Song Daren biasanya sangat akomodatif, namun ketika lamaran pernikahannya dengan Wenmin menemui banyak kendala, itu adalah pukulan besar baginya dan dia benar-benar kehilangan kesabaran. Beberapa saudara junior yang berdiri di samping menahan tawa, melirik ke samping ke Du Bishu tampak malu, hendak mencari bantuan dari saudara senior lainnya, tanpa diduga ketika dia melihat ke arah mereka,
Hedazi, Wu Dai dan yang lain masing-masing sedang melihat ke arah mereka, langit atau memandang jauh ke pegunungan, tatapan lamunan, sangat mirip surgawi yang tidak mau peduli dengan urusan fana. Du Bishou memelototi kakak-kakak pengkhianat itu dengan penuh kebencian, akhirnya hanya bisa tertawa garing kepada Song Daren, berkata, kakak senior, Anda tidak perlu terburu-buru, setelah bencana ini, adik junior saya akan segera turun dan mengundang mak comblang terbaik untuk membantu Anda dengan proposal Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan, Song Daren yang telah berubah ungu, dengan satu kaki ditendang, Putong, menendang Du Bishou jauh-jauh, Hedazi dan yang lainnya di samping tertawa diam-diam, masing-masing menggelengkan kepala, hanya Du Bishou yang tampak tertekan, duduk di tanah. Suara tawa samar di luar aula terdengar, Tian Bolis dan Suru mendengarnya, senyum langka muncul di wajah serius Suru dan kemudian menghela nafas, dengan lembut berkata, Bolis, semua murid sedang menunggu. Tian Bolis mengenakan jubah panjang, wajahnya tegas, berdiri di depan patung Dewa Aula Keheningan yang diamati Sun King, dengan diam menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menatap ketiga patung itu dan mengambil satu langkah ke depan, mengambil 3 batang dupa dari altar, menyalakannya dari lilin, dengan hikmat memegang dupa dan membungkuk 3 kali untuk memberi hormat. Setelah memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, Tian Bolis berdiri diam, Suru juga membungkuk 3 kali, ekspresinya hormat. Ketika mereka siap untuk berbalik, Tian Bolis tiba-tiba memikirkan sesuatu, menghentikan langkahnya, Suru terkejut, menoleh ke belakang dan berkata, ada apa, Bolis? Tian Bolis mengerutkan kening dan kemudian tiba-tiba berbalik dan melangkah, dia malah menuju ke belakang patung Dewa Sun King. Wajah Suru berubah, dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi melihat ekspresinya, dia tampak sedikit ragu, tetapi pada akhirnya masih mengikuti Tian Bolis. Di belakang patung-patung itu, ada juga meja altar lain, tetapi jauh lebih kecil, di sampingnya ada tirai kain kuning yang menggantung, menutupi setengahnya. Tian Bolis berdiri di depan altar kecil ini, setelah melihatnya sebentar, dia tidak bergerak untuk berdoa, setelah waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya ke tirai kain, mencari sedikit dan dari sisi altar, mengeluarkan tablet kayu spiritual, di atasnya terukir dengan benar, tablet roh kakak senior Wan Jianyi. Suru memperhatikan dari samping, memperhatikan Tian Bolis menggunakan lengan bajunya untuk menyeka debu dari tablet dengan lembut, debunya tidak tebal, ternyata seseorang telah sering membersihkannya. Setelah menyekanya dengan bersih, Tian Bolis dengan hormat meletakkan tabletnya di atas altar, mengeluarkan 3 dupa dan menyalakannya, sekali lagi membungkuk 3 kali ke tablet. Wajah Suru acuh tak acuh, diam-diam berkata, Bolis, mengapa kamu melakukan ini? Jangan katakan padaku pada saat ini, kamu masih berharap kakak laki-laki Wan akan melindungi King Yun. Tian Bolis dengan dingin berkata, kakak laki-laki Wan bagaimanapun juga berasal dari King Yun, dia memiliki aura yang penuh dengan arogansi, tapi dia menempatkan sekte kita sebagai hal yang sangat penting. Jika dia tahu tentang acara hari ini, rohnya di surga pasti akan memberkati King Yun. Suru terdiam, setelah waktu yang lama dengan lembut menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Tian Bolis kembali menatap tablet itu untuk waktu yang lama lalu perlahan berkata, ayo pergi. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari aula keheningan yang diamati, Song Daren dan murid-murid lainnya telah lama menunggu di luar pintu. Tian Bolis, melirik dari Song Daren ke Du Bishou, menganggukkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya, dari sudut matanya melihat asrama murid yang tenang di kejauhan, di matanya ada jejak ketidakberdayaan. Mungkin itu adalah malapetaka yang akan segera terjadi, pertempuran besar yang akan segera dimulai. Tian Bolis tampak dalam suasana hati yang sangat buruk, tidak banyak bicara, memandang para murid yang telah menunggu lama, pada akhirnya hanya menganggukkan kepalanya, berkata, ayo pergi. Ke puncak Tongtian. Sinar yang berbeda menyala, Tian Bolis memimpin, dengan Suru mengikuti di belakangnya, para murid lembah bambu besar bergegas mengikuti, cakrawala dengan awan gelap menjulang, beberapa sinar cemerlang melintas lagi dan kemudian menghilang ke awan. Xiao Yichai, Lin Jingyu dan murid King Yun lainnya sangat kelelahan dan akhirnya pada hari ini di mana cakrawala menjadi gelap, jalan kuno di mana ia mengirim semua penduduk kota Heyang ke utara, pada saat yang sama dari luar kota Heyang, masih ada rakyat jelata sporadis yang mengalir, menuju ke utara. Hanya dalam upaya sehari, Xiao Yichai, Lin Jingyu dan murid King Yun lainnya tampak seperti kehilangan berat badan, sangat kelelahan dan ketika masing-masing dari mereka berbicara, suara mereka semua serak. Berdiri di tembok kota, menatap jauh pada barisan rakyat jelata yang berangsur-angsur menghilang, Xiao Yichai baru kemudian merasa lega, tertawa pahit, berbicara dengan suara serak kepada Lin Jingyu,
akhirnya mengirim mereka pergi. Lin Jingyu juga menghela nafas panjang, ekspresi tegangnya juga sementara mengendur, tapi alisnya masih mengernyit, tidak seperti Xiao Yichai yang benar-benar santai, dia sepertinya masih mengkhawatirkan sesuatu. Xiao Yichai adalah orang yang pintar dan segera menyadari bahwa Lin Jingyu masih terlihat khawatir, dengan sedikit terkejut bertanya, "Mengapa, saudara junior Lin, apakah kamu masih merasa ada yang salah?" Lin Jingyu terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak laki-laki yang kamu salah paham, adik laki-laki tidak merasa ada sesuatu yang salah, hanya saja menghadapi bencana yang akan segera terjadi, merasa tidak nyaman." Xiao Yichai menganggukkan kepalanya, menepuk pundaknya, berkata, "Aku mengerti, sebenarnya aku juga, tapi karena kejahatan tidak akan memenangkan kebaikan, surga tidak akan menutup semua pintu, kau dan aku dari fraksi baik, demi orang-orang biasa, pertempuran yang akan segera terjadi, kami hanya akan melakukan yang terbaik, tidak perlu terlalu banyak berpikir." Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, berkata, "Kakak senior benar." Xiao Yichai tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke sana dan melihatnya." Dia meninggalkan Lin Jingyu dan berjalan ke samping, awalnya dia bermaksud untuk melihat lagi di kota Heyang, untuk memastikan mereka tidak meninggalkan rakyat jelata, jika tidak begitu iblis binatang tiba, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Tanpa diduga, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba dia mendengar gumaman pelan Lin Jingyu, "Kembali, tembak, kembali." Xiao Yichai terkejut, berbalik dan melihat Lin Jingyu mengerutkan kening, ekspresinya tampak bingung, berdiri di tempatnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mendengarkan dengan seksama, kata-kata itu terdengar samar, beberapa kata muncul setelah kata itu. Alis Xiao Yichai melonjak, berkata, "Kakak Lin, ada apa dengan bagian belakang gunung?" Lin Jingyu terkejut, mendongak, "Di belakang gunung apa?" Xiao Yichai malah tercengang oleh kata-katanya, berkata, "Saya mendengar Anda terus mengatakan sesuatu di belakang gunung, saya kira beberapa tahun ini Anda telah sering mengunjungi balai leluhur pendiri puncak Tongtian untuk mempersembahkan korban dan membantu menyapu tanah, saya pikir sesuatu terjadi di belakang gunung." Lin Jingyu tampak entah bagaimana malu, dengan cepat berkata, tidak, aku hanya linglung berbicara pada diriku sendiri, aku membuat kakak senior khawatir." Xiao Yichai tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika semuanya baik-baik saja, saudara junior Lin, pertempuran besar akan segera datang, kamu sebaiknya beristirahat dan menjaga dirimu dalam kondisi baik." Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, hendak berbicara ketika tiba-tiba dari jauh terdengar teriakan dari seorang murid King Yun. Xiao Yichai dan Lin Jingyu kaget, hampir bersamaan melompat ke udara, menuju ke arah tempat tangisan itu berada, mendengar. Teriakan itu terdengar dari gerbang selatan kota Heyang, beberapa murid King Yun sedang melakukan pemeriksaan terakhir mereka, tetapi sekarang masing-masing dari mereka, seperti menghadapi musuh besar, memegang senjata mereka, ekspresi mereka tegang. Di tembok kota, seekor binatang aneh yang ganas dengan kepala singa dan tubuh serigala, matanya yang besar cerah dan tajam, membuat raungan rendah, ia menatap murid-murid King Yun itu, tetapi tampaknya tahu bahwa orang-orang itu bukan rakyat jelata dan sebagainya, saat tidak membuat gerakan gegabah. Xiao Yichai dan Lin Jingyu mendarat, pada saat itu murid-murid lain juga bergegas, setelah semua orang memperhatikan dengan baik, semua mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin, Xiao Yichai menghela nafas panjang, berbisik, "Ini adalah binatang iblis." Tiba-tiba, seorang murid King Yun di samping Lin Jingyu berteriak, berkata, di luar. Teriakan ketakutan, semua orang mendengarnya dan langsung tegang, hampir pada saat yang sama melihat ke arah mana murid King Yun menunjuk ke suatu tempat di luar kota Heyang. Di bawah awan gelap yang menjulang itu, di cakrawala, suara gemuruh guntur terdengar, kilatan petir yang sunyi menembus cakrawala. Bumi sedikit bergetar, guntur yang rendah dan dalam seperti perlahan merembes keluar dari ceruk 9 dunia bawah, masuk langsung jauh ke dalam jiwa manusia, bergema tanpa henti. Banyak binatang iblis berkumpul menjadi gelombang hitam mengerikan yang tak berujung, melonjak ke depan dari kejauhan, seperti guntur yang bergemuruh, tetapi suaranya telah melampaui suara guntur di cakrawala, langit dan bumi yang keras, kilat seperti ular yang berkerumun. Udara pembunuh yang memaksa meskipun dipisahkan dari jarak yang jauh, itu sudah menyerang wajah mereka. Semua murid King Yun tampak pucat, Xiao Yichai mengatupkan giginya, dengan keras berkata, "Pergi, cepat pergi, segera kembali ke Bukit King Yun." Dengan teriakannya yang kuat, sekelompok murid King Yun tidak berani menyeret, masing-masing memegang pedang surgawi mereka dan terbang ke langit. Monster bertubuh singa kepala serigala di dinding itu meraung keras, penampilannya ganas.
Lin Jingyu adalah yang terakhir dalam kelompok, melihat ke belakang dari udara, melihat gelombang tak terbatas binatang iblis, bumi tampak seperti lautan binatang buas, tidak ada satu pun tanda manusia. Bencana ini, akhirnya tiba di saat yang paling kritis. Setelah mendengar Xiao Yichai dan laporan penting lainnya, anggota Crystal Hall dari fraksi baik yang penuh sesak di puncak Tongtian Bukit King Yun, untuk sesaat terdiam. Keheningan menyelimuti aula besar, apa yang seharusnya datang, akhirnya masih terjadi. Pendeta Daoxuan perlahan bangkit, wajahnya serius, perlahan berkata, semua orang, nasib dunia sekarang ada di sini, sekarang binatang iblis telah mengambil alih kota Heyang, segera mereka akan menyerang King Yun, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi di sini, semuanya tolong kembalilah untuk beristirahat dengan baik, di hari-hari yang akan datang pertempuran hidup dan mati dengan binatang iblis. Semua orang saling memandang, setelah beberapa saat perlahan berdiri, bisikan dan percakapan hening secara bertahap memenuhi Crystal Hall, dan juga dalam hiruk-pikuk yang teredam ini, kerumunan mulai berjalan keluar. Pendeta Daoxuan menoleh ke Pu Hong Master dan Yun Yilan, yang duduk di sampingnya, berkata, keduanya tolong istirahat, ada yang harus saya lakukan, perlu berdiskusi dengan pemimpin cabang sekte King Yun lainnya. Pu Hong Master dan Yun Yilan keduanya berdiri, membalas salam dan berkata, Yang Mulia, silakan. Pendeta Daoxuan membalas salam, memanggil Xiao Yichai. Xiao Yichai dengan cepat naik dan mengikuti pendeta Daoxuan ke kamar dalam. Di tempat tertentu, para tetua lainnya sudah menunggu di sana. Lin Jingyu melihat mereka pergi dan kemudian berjalan keluar sendiri, berjalan tanpa tujuan ke pagar di luar Crystal Hall, menatap keluar dari pagar, cakrawala gelap seperti tinta, awan gelap tebal, tidak ada jejak sinar matahari. Angin gunung seperti pisau, bersiul, memotong kasar di wajahnya. Dia berdiri dengan tenang, tetapi dalam pikirannya, secara tak terduga mengingat catatan misterius itu, dan 4 kata yang tidak dapat dijelaskan di atasnya. Kebakaran di halaman belakang, api di halaman belakang seseorang, api di halaman belakang seseorang. Apa api di halaman belakang seseorang? Pikiran Lin Jingyu terus berputar, akhirnya, pikirannya perlahan berkumpul ke satu titik. Kata-kata Xiao Yichai yang tercengang bergema di samping telinganya, Kakak Lin, ada apa dengan bagian belakang gunung? Belakang gunung, Lin Jingyu kembali mengerutkan kening, meskipun matanya tajam, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya, merasa bingung lagi. Perenungan kembali memakan waktu lama, sampai ketika dia akhirnya keluar dari pikirannya, dia menemukan bahwa sudah tidak ada orang di sekitarnya. Lin Jingyu menghela nafas, perlahan menuruni tangga. Sejak kemunculan binatang iblis, Sekte King Yun meningkatkan pertahanan di sekitar Bukit King Yun dengan kekuatan penuh, terutama gunung di depan, tidak ada yang tahu kapan binatang buas yang tak terhitung banyaknya itu akan menyerang. Tapi Bukit King Yun selalu terjal, terutama puncak Tongtian yang bahkan lebih tinggi dan menembus awan, mudah dijaga dan sulit diserang, tetapi bagi seniman bela diri yang dibudidayakan, itu bukan hambatan besar, tetapi bagi mayoritas binatang iblis yang tidak bisa terbang, itu adalah pertahanan yang sangat baik. Hanya saja selama ini, tempat di mana binatang iblis yang dilalui semuanya rata, banyak rumor juga membawa berita menakutkan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa binatang iblis itu tidak akan datang dengan cara serangan yang tidak terduga, dan selanjutnya, dewa binatang legendaris sampai sekarang, tidak ada yang tahu detail persisnya, menambah ketakutan orang-orang. Dibandingkan dengan bagian depan Bukit King Yun, bagian belakang Bukit King Yun tampaknya benar-benar tebing terjal dan permukaan batu yang terjal. Kera dan monyet akan kesulitan untuk menyeberang, meskipun demikian, Sekte King Yun masih mengatur cukup banyak murid untuk berpatroli di langit, untuk berjaga-jaga terhadap hal yang tak terduga. Hanya saja ada satu hal yang aneh, di Sekte King Yun yang membatasi Gua Bulan Ilusi dan di area sekitar aula leluhur pendiri di tepi area terlarang, jumlah murid King Yun sangat sedikit, hampir sama jika Sekte King Yun ada, sama sekali tidak khawatir tentang dua tempat ini. Dan sekarang, malam gelap yang redup baru saja berlalu, fajar baru saja menyingsing, puncak Tongtian yang tinggi menjulang ke langit, di jalan kecil menuju aula leluhur pendiri dan area terlarang Gua Bulan Ilusi, kabut samar memenuhi udara, mengikuti angin sepoi-sepoi gunung yang lembut, berlama-lama di antara pohon-pohon pinus yang melapisi jalan setapak. Pada saat ini, bahkan tangisan burung tidak terdengar, udara lembab mengembun menjadi manik-manik kristal, mengalir di daun hijau, menetes dengan tenang. Tidak ada jejak sosok manusia. Tiba-tiba, sesosok muncul di jalan ini, itu adalah Xiao Fan. Dia tampak acuh tak acuh, tidak bisa menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kekhawatiran berada di wilayah musuh,
juga tidak ada ketegangan berada di dekat area terlarang, hanya berjalan perlahan tanpa ekspresi. Jalan ini, dia pernah berjalan, 1 dekade yang lalu. 10 tahun kemudian, seolah-olah pemandangannya tetap sama, tidak ada yang berubah, pinus dan cemara yang selalu hijau, rerumputan dan pepohonan yang rindang, bahkan tanah yang dia injak, tampak selembut dan basah seperti waktu itu. Hanya saja, dialah yang telah berubah. Angin gunung melewati dahan pohon dan meniup pakaiannya, mengacak-acak rambutnya. Ash yang sedang berjongkok di bahunya tampak masih mengantuk, matanya terkulai, ekornya melingkar di lengan Xiao Fan. Namun mata Xiao Fan, anehnya cerah. Jalan kecil berkelok-kelok ini, menuju jauh ke pegunungan, kabut samar yang menyebar dengan lembut terbuka di depannya dan diam-diam menutup di belakangnya. Berjalan dalam kabut ini, dia hanya berjalan ke depan, tidak pernah melihat ke belakang. Berjalan di sepanjang jalan setapak, dia segera tiba di jalan terbelah 3 arah itu, sedikit ke kiri masih ada jalan kecil yang dalam dan tenang itu, dan ke kanan, di belakang hutan, secara tidak jelas terlihat beberapa atap rumah. Itu seharusnya aula leluhur pendiri, pikir Xiao Fan dalam benaknya. 10 tahun yang lalu, dia bersama Lin Jingyu bersama-sama bertarung melawan musuh kuat sekte jahat, dan juga di sini, konfrontasi Lu Sueki dengannya. Dan sekarang, dia dengan masa-masa itu, teman-teman lama itu, seperti orang asing. Gemerisik, gemerisik. Suara samar terdengar keluar dari hutan, sepertinya seseorang bangun pagi-pagi menyapu. Suara merdu, Xiao Fan berdiri diam mendengarkan, karena kesurupan, seolah-olah waktu, sebenarnya pada suara, gemerisik, samar ini, bergema dengan tenang, diam-diam menyelinap pergi. Tiba-tiba seperti terbangun dari mimpi, dia tiba-tiba berbalik, suasana hening seketika seolah membeku, bahkan suara gemerisik samar di kejauhan, tampak berhenti, sunyi. Di belakangnya, tidak diketahui sejak kapan, berdiri seseorang berbaju hitam, kerudung hitam menutupi wajahnya, Tuan Hantu. Murid Xiao Fan sedikit berkontraksi, dengan suara yang dalam berkata, "Kamu juga datang." Tuan Gos dengan tenang berkata, "Iya." Xiao Fan berkata, "Untuk apa kamu di sini?" Tuan Gos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya di sini untuk membantu Anda." Xiao Fan mencibir, berkata, "Apa yang kamu katakan?" Tuan Gos dengan ringan berkata, "Anda tidak perlu ragu, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui, saya datang secara khusus untuk memberi tahu Anda. Tidak ada jebakan di luar gua bulan ilusi, tetapi di dalamnya, ada formasi berkualitas, itu adalah roh yang menjaga pedang kuno Zuxian, sumbernya tidak berbeda dengan formasi pedang Zuxian. Jika orang luar ingin memaksa masuk, itu akan mengaktifkan formasi dan pada saat yang sama memperingatkan Zuxian formasi pedang, maka konsekuensinya hanya kematian. Jika Anda yakin dapat mengalahkan pedang kuno Zuxian itu, maka saya tidak perlu mengatakan apa-apa." Murid Xiao Fan berkontraksi, dan di kabut yang jauh, kabut samar itu tampak bergetar. Tuan Gos memandang Xiao Fan, berkata, "Awalnya sangat sulit bagi orang-orang sekte jahat kami untuk memasuki gua bulan ilusi ini, tetapi Anda adalah pengecualian, melihat seluruh dunia, selain kepala sekte King Yun dan tetua, hanya Anda akan bisa masuk." Xiao Fan terdiam sejenak, dengan dingin berkata, "Apa maksudmu?" Tuan Gos berkata, "Formasi ini pasti akan menggunakan sekte King Yun turun-temurun Taiji Xuan King Wei Sang King Rilem sebagai kunci. Begitu Anda mengetahui mekanismenya dengan baik, Anda dapat memasukinya, dan setelah memasukinya, ilusi akan jatuh, seperti hujan. Apakah kamu mampu untuk tetap tabah, itu akan tergantung pada dirimu sendiri." Xiao Fan menatap sosok hitam itu dalam-dalam, terdiam lama, berkata, "Mengapa kamu memberitahuku begitu banyak?" Tuan Gos tersenyum, sosok hitam di kabut itu tampak bergoyang, seperti roh, dengan samar berkata, "Kamu tidak perlu terlalu peduli, toh aku sudah menyelesaikan kata-kataku, percaya atau tidak terserah kamu." Gunung di depan bukit King Yun Tongtian Peak, seorang murid muda King Yun yang sedang menyapu dedaunan yang berguguran, hendak beristirahat ketika dia melihat sesosok berjalan perlahan dari tangga di kaki gunung dan mengenakan pakaian King Yun, jubah. Meskipun ada banyak murid King Yun, tetapi orang ini selama 10 tahun terakhir telah melintasi tempat ini berkali-kali. Mereka sudah lama mengenalnya. "Kakak Lin," anak kecil dengan suara lembut, tersenyum dan menghampirinya, berkata, "Kamu di sini pagi-pagi sekali. Apakah Anda akan pergi ke aula leluhur pendiri di belakang gunung lagi?" Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, "Ya. Tadi malam aku sama sekali tidak bisa tidur nyenyak, hatiku terus merasa sesak, seolah-olah akan terjadi sesuatu jadi datanglah lebih awal hari ini." Anak-anak lain yang juga sedang membersihkan area tersebut juga berkumpul,
salah satu dari mereka bertanya, Lin saudara junior, mendengar bahwa binatang iblis telah mencapai kota Heyang di kaki gunung, apakah mereka akan menyerang di sini? Anak-anak lain segera mulai menambahkan, tetapi mereka masih muda, tidak khawatir seperti tokoh-tokoh terkenal itu, meskipun mereka juga khawatir tentang binatang iblis, tetapi mereka jauh lebih optimis. Dipengaruhi oleh optimisme mereka, suasana hati Lin Jingyu meningkat pesat, dia tersenyum dan berkata, "Oh, binatang iblis itu ganas dan ganas, mungkin mereka akan datang menyerang King Yun." Apa? Seperti pot meledak, anak-anak mulai membuat keributan. Lin Jingyu tersenyum dan menghibur mereka, memberi isyarat kepada mereka untuk tenang dan kemudian berkata, "Tapi bukankah kita sekarang memiliki penatua dan senior di sini di King Yun Hill? Keterampilan mereka kuat dan kultivasi yang mendalam, jelas tidak takut pada iblis." Selain itu, wajah Lin Jingyu mengungkapkan jejak misterius, berkata, "Kami masih memiliki formasi pedang Zhu Xian yang tak terkalahkan. Apakah Anda lupa?" Anak-anak menjadi bersemangat, hehe, tertawa, berkata, "Ya. Ya, kami memiliki formasi pedang Zhu Xian, kami pasti akan menang. Tepatnya, ketika binatang iblis datang, biarkan mereka semua mati di bawah formasi pedang pendiri kita, balas dendam untuk semua rakyat jelata." Mendengarkan kata-kata mereka, Lin Jingyu sambil tersenyum, mengangguk, pada akhirnya, dia memberi mereka beberapa instruksi dan kemudian melanjutkan berjalan ke belakang gunung. Meninggalkan anak-anak yang riang itu, ekspresinya tiba-tiba tampak serius, berjalan tanpa suara, setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menghela nafas, menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik cepat ke belakang dan minta bimbingan dari senior. Saat berbicara, dia mempercepat langkahnya, menuju aula leluhur pendiri di belakang puncak Tongtian. Dan saat dia berjalan dengan kepala tertunduk, lapisan kabut kabur di belakang gunung, melayang lembut, seperti mimpi yang tidak pernah terbangun dari tadi malam. Persimpangan tiga arah, Xiao Fan dan Tuan Gos saling menatap untuk waktu yang lama, kilatan aneh bergerak di mata mereka, Tuan Gos juga tidak mundur, menatap langsung ke arahnya. Setelah beberapa lama, Xiao Fan tanpa berbicara, tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju jalan kecil yang dalam dan tenang itu, Tuan Gos di belakangnya, mengawasinya pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara tua dari jalan menuju aula leluhur pendiri, melayang keluar dari kabut putih, nada lelah yang tak terlukiskan, suara seorang lelaki tua, keduanya, "Kemana Anda berencana pergi?" Xiao Fan dan Tuan Gos terkejut, berbalik dan melihat, kabut terpisah di jalan setapak, sesosok tubuh membungkuk perlahan keluar. Dia sedikit membungkuk, seolah-olah tahun-tahun menekan dan mencekiknya, kerutan seperti pisau di wajahnya, seolah menceritakan waktu yang terbuang. Bahkan sapu di tangannya, pada saat itu tampaknya sama bobroknya dengan pemiliknya. Hanya saja, lelaki tua ini perlahan berjalan, sekitar 6 ci dari Xiao Fan dan Tuan Hantu, menghadap kedua sosok ini, lelaki tua yang sedikit lelah ini, ketika dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya yang cerah dan tajam, menatap ke depan. Pagi-pagi dingin, burung-burung yang mengantuk belum bangun, keduanya mau minum semangkuk teh panas dengan lelaki tua ini. Pagi, angin sejuk bertiup lembut di Bukit King Yun, menyebabkan kabut gunung perlahan berubah, seperti kain kasa tipis yang mengambang di hutan lebat. Persimpangan tiga arah di luar aula leluhur pendiri, Xiao Fan, Tuan Gos dan Penatua yang lebih bersih berdiri dalam segitiga, saling berhadapan dalam suasana yang lembut. Kerutan di wajah lelaki tua itu bergerak, berbicara perlahan dengan suara serak, "Keduanya bukan dari Bukit King Yun, mengapa kamu datang diam-diam ke tempat suci King Yun ini, dan untuk alasan apa?" Xiao Fan terdiam, matanya menatap lelaki tua itu sejenak. Tuan Gos berdiri 6 kaki darinya, dengan kedua keterampilan mereka tidak perlu takut pada siapapun kecuali di antara mereka, sangat jelas tidak saling percaya. Namun pada saat ini, mata Tuan Hantu, tersembunyi di balik kerudung hitam, telah menatap lelaki tua itu, matanya cerah dan tajam, sepertinya ada perasaan aneh lainnya. Orang tua itu sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dengan gemetar dan menatap Tuan Hantu, berkata, "Tuan ini, Anda telah menatap pikun ini, apakah Anda mungkin memiliki kata-kata untuk diucapkan?" Tuan Gos tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu hanya seorang lelaki tua yang menjaga balai leluhur pendiri Bukit King Yun, mengapa kamu harus ikut campur, pemuda ini di sini?" Dia menunjuk Xiao Fan, berkata, dia telah lama mendengar tentang gua bulan ilusi Bukit King Yun, dan ingin masuk dan melihatnya, apakah pria tua ini akan membiarkannya lewat. Xiao Fan berdiri di kejauhan, tiba-tiba dengan dingin mencibir, berkata, "Sebelum datang, Anda dan saya sudah setuju,
saya akan memasuki Gua Bulan Ilusi untuk mengalihkan perhatian Sekte King Yun sementara Anda akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke aula leluhur pendiri King Yun, menghancurkan semua tablet roh leluhur Sekte King Yun dan mempermalukan Sekte King Yun. Mengapa ketika kita di sini, kamu masih belum masuk? Tuan Ghost tertahan, memandang Xiao Fan, wajah Xiao Fan serius, ekspresinya serius dan tegas, bahkan jika dia menyangkal kata-katanya, juga akan sulit bagi orang lain untuk percaya. Tuan Ghost menatapnya untuk waktu yang lama, seolah memberikan senyum masam, sedikit menggelengkan kepalanya. Orang tua itu memandang Xiao Fan dan menatap Tuan Ghost lagi, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, tatapan tajam di matanya perlahan berubah cerah, dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya tidak peduli apa, keduanya memiliki niat buruk terhadap King Yun. Hanya tanah suci King Yun, pikun yang telah kujaga selama bertahun-tahun, jika keduanya berniat mendatangkan malapetaka, harus menjadi yang pertama di atas tubuhku. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, menghadapi dua karakter misterius dan asing itu, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Di hutan lebat setelah dini hari, suara kicauan burung yang renyah di kejauhan, tiba-tiba berhenti dan menghilang, hanya kabut gunung yang memenuhi gunung yang masih melayang, tertinggal di sekitar mereka. Dekade waktu dalam hidup, tampaknya diam-diam mengalir melewati keheningan ini, menjadi kaki gagak di mata seseorang. Tuan Ghost tiba-tiba berkata, bagaimana tangan kirimu, masih bagus. Xiao Fan dan lelaki tua itu tercengang pada saat yang sama, Xiao Fan secara alami tidak mengerti alasan kata-kata tiba-tiba Tuan Hantu, tetapi lelaki tua itu jelas gemetar, kedua matanya menatap Tuan Hantu, tidak bisa bergerak. Di pagi hari, dalam kabut, lelaki tua itu menatap lama, tiba-tiba menghela nafas panjang, ekspresi tertegun perlahan menghilang, tanpa tergesa-gesa berkata, ini kamu. Tuan Ghost tersenyum dan berkata, ini aku. Dia berhenti, matanya menatap wajah lelaki tua itu, bahkan suaranya membawa emosi, berkata, beberapa tahun terakhir ini, mengapa kamu menua begitu banyak? Lihat dirimu seperti ini, siapa yang masih akan mengenalimu sebagai Sekte King Yun yang dulu terkenal, Wan Jianyi. Orang tua itu mendengar kata-kata, Wan Jianyi, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah tiga kata itu seperti pisau tajam, satu persatu menusuk ke dalam hatinya, bahkan wajahnya yang tua dengan bekas luka, mengungkapkan kegelisahan yang jarang terlihat. Wan Jianyi, hehe, Wan Jianyi. Dia menggumamkan nama itu, ekspresi rumit dan kesedihan muncul di wajahnya. Xiao Fan mengerutkan kening, Wan Jianyi nama ini, dia pernah mendengarnya sebelumnya ketika dia masih menjadi murid Sekte King Yun. Hanya saja dia tidak pernah berharap sosok legendaris yang dianggap mati selama bertahun-tahun ini akan tetap hidup, dan yang menyebabkan perselisihan internal di antara pemimpin cabang dan Tao Chang Song, yang karena orang itu, mengkhianati King Yun, akan benar-benar berubah menjadi orang tua yang begitu rendah hati. Angin dingin bertiup melewati, menyapu pakaian ketiga orang itu, di gunung surrealis yang berkabut ini, masa lalu sepertinya bergema di sekitar sini juga. Sampai, Wan Jianyi yang dulu, pernah memandang dunia dengan arogan, sekarang malah seorang lelaki tua yang keriput, perlahan-lahan mendongak. Pei, suara ringan, keluar dari tangannya. Xiao Fan dan Tuan Ghost keduanya melihat ke atas pada saat yang sama, melihat bubuk abu-abu muda mengalir turun, sapu jompo di tangan Wan Jianyi, dalam suasana hatinya yang gelisah, hancur menjadi bubuk, berserakan ke tanah. Angin gunung bertiup, meniup bubuk di tanah sedikit demi sedikit. Wan Jianyi menatap residu di tangannya, tetapi sekarang menghilang tanpa jejak. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Hantu, kata demi kata berkata, jika bukan karenamu saat itu, aku akan menjadi cacat, aku berhutang budi padamu dan aku selalu mengingatnya. Tuan Ghost dengan ringan berkata, Anda dan saya merasa seperti teman lama pada pertemuan pertama, di hutan belantara barat laut dan biksu Puzi itu. Xiao Fan yang telah berdiri diam di samping tiba-tiba bergetar, matanya berkilauan cerah. Tuan Ghost dan Wan Jianyi tidak memperhatikan perubahan ekspresi Xiao Fan, melanjutkan, meskipun kami bertiga berasal dari sekte yang berbeda, tetapi setidaknya kami telah berkenalan satu kali. Sekarang Puzi telah meninggal selama bertahun-tahun dan tidak ada kabar tentangmu untuk waktu yang lama, tanpa diduga kita masih bisa bertemu hari ini, perjalananku ke King Yun dianggap tidak sia-sia. Kata-katanya tentang perasaannya, menyampaikan emosinya. Ekspresi tegang pada Wan Jianyi, berangsur-angsur menjadi rileks, menghela nafas dan berkata, ya, saya tidak pernah berpikir begitu, saya masih bisa bertemu teman-teman lama, berhenti di situ. Di tengah kata-katanya, suaranya tiba-tiba berubah mendesak, terputus dengan teriakan, Xiao Fan yang diam-diam berbalik,
tidak mau mendengarkan mereka berdua berbicara tentang masa lalu, berjalan sendiri menuju gua bulan ilusi. Wan Jianyi mencibir, dia hanya mengangkat tangan, telapak tangannya yang layu tiba-tiba tampak menjadi lebih besar dan lebih panjang seperti 1000 kali, meraih dari belakang seperti cakar raksasa. Xiao Fan menghentikan langkahnya, bahkan tidak berbalik, tempat di mana pergelangan tangannya bergetar, kilatan di bagian atas kepalanya, gambar melingkar yang ditarik di udara, langsung melonjak dengan cahaya, itu adalah gambar Taiji, hijau tua cahaya berkilauan. Cakar raksasa Wan Jianyi diangkat oleh cahaya, segera dibelokkan kembali, tetapi hanya dalam waktu singkat ini, tubuh layu Wan Jianyi sudah berada di hadapan Xiao Fan, ekspresi terkejut sekali lagi muncul di wajahnya, berkata, Taiji Xuan Qingwei. Siapa sebenarnya kamu? Suara Tuan Hantu terdengar dari belakang, berkata, dia adalah tokoh penting di Sekte Raja Hantu, sekte jahat saat ini. Xiao Fan mengerutkan kening, tetapi masih tidak berbicara. Wan Jianyi menilainya dengan beberapa pandangan, menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi, Anda adalah Zhang Xiao Fan, yang diusir dari Sekte King Yun 10 tahun yang lalu dan bergabung dengan Sekte Jahat. Wajah Xiao Fan seperti es, dengan dingin berkata, pindah. Wan Jianyi tidak memiliki niat sedikit pun untuk memberi jalan, tetapi setelah menilai Xiao Fan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki junior Tian benar-benar mampu mengkultivasi seorang murid sepertimu, itu benar-benar hebat. Ekspresi Xiao Fan berubah, tetapi segera mendengus, wajahnya bahkan menunjukkan beberapa arogansi, seolah-olah menganggap Wan Jianyi yang dirayakan ini bukan apa-apa, melangkah dan berjalan. Wan Jianyi menegakkan tubuhnya, menggenggam tangannya ke belakang, tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Menyaksikan keduanya mendekat, Wan Jianyi tiba-tiba mengerutkan kening, tubuhnya naik tajam dari tanah, hampir pada saat yang sama, tanah di bawahnya mengerang, langsung retak, berkedip dengan cahaya hijau gelap dingin dari Sol Devouring, menembak tajam keluar. Wan Jianyi di udara, tubuhnya bergoyang, tiba-tiba dengan teriakan keras, mengguncang sekeliling, dia benar-benar dengan tangan kosong meraih ke arah Sol Devouring yang mengejar. The Sinister Orb di ujung Sol Devouring segera bersinar merah terang, garis-garis untaian merah gelap semuanya menyala, bercampur dalam cahaya hitam, bahkan tanpa ragu-ragu, menyerbu lurus ke depan. Gas hitam melonjak dan berguling, sinar merah menyala gelap, dalam sekejap di sekitar mereka menjadi gelap, tetapi Wan Jianyi tiba-tiba menyerang, seolah-olah atmosfer keras yang tidak wajar tidak berpengaruh padanya. Wajah Xiao Fan berubah, tingkat kultivasi dan keterampilan ini, bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tampak seperti Wan Jianyi hendak meraih benda tak menyenangkan ini di tangannya, tetapi dalam waktu singkat ini, tiba-tiba dalam cahaya merah hitam, di Sinister Orb, sebuah pola aneh muncul jauh dari dalam, dari kecil ke besar, dari gelap ke cerah, dalam sekejap berdiri keluar dari udara hitam dan cahaya aneh, cahaya keemasan cemerlang, itu adalah mantra Buddhis. Wan, ledakan kekuatan yang kuat dan murni, menyerang balik telapak tangan Wan Jianyi. Wan Jianyi dan Xiao Fan bergerak mundur pada saat yang sama, senjata magis Sol Devouring di udara juga terbang kembali ke tangan Xiao Fan. Wan Jianyi berhenti di udara, wajahnya sedikit pucat, menatap Xiao Fan, berbicara kata demi kata, kebijaksanaan Brahman Agung. Xiao Fan tanpa ekspresi, tetapi dia diam-diam terpana, tingkat kultivasi orang ini di depannya, benar-benar tak terduga, 10 tahun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu melawan kekuatan jahat yang melahap jiwa dengan tangan kosong dengan mudah. Sementara dia diam-diam terkejut, dia tidak tahu keterkejutan yang dimiliki Wan Jianyi. Wan Jianyi pada waktu itu sudah merupakan bakat langka yang luar biasa, keterampilannya jauh melampaui murid-murid sesama sekte, selain pendeta Daoxuan yang sebanding dengannya, dia memandang sisanya dengan jijik. Kemudian meskipun dia bertemu dengan kemalangan satu demi satu, nasibnya bergelombang dan kasar, tetapi hari ini menghadapi junior ini, aura kesombongan bawaan dalam dirinya masih seperti sebelumnya. Hanya saja setelah bertukar gerakan dengan Xiao Fan, dia benar-benar terkejut, kekuatan jahat dari Sinister Orb itu aneh dan ganas, meskipun dia terlihat tidak terluka, tetapi itu sudah mempengaruhi agitasi darah tubuhnya. Dan ketika Xiao Fan menunjukkan jalan sejati Buddhisme, kebijaksanaan Brahman Agung, menggabungkan Taoisme dan sekte jahat dengan cara yang benar menjadi satu, dengan sempurna, bahkan dia dengan tingkat keterampilannya, kehabisan akal, terpaksa mundur, dia tidak bisa membantu, tapi sangat terkejut. Angin dingin, sou-sou, bertiup melewati tempat kejadian, kabut perlahan melayang, tampak seperti akan bubar. Wan Jianyi menatap Xiao Fan untuk waktu yang lama,
menganggukkan kepalanya dan berkata, memang setiap generasi Jiangsan memiliki bakatnya sendiri, tidak menyangka bahwa di sisa tahunku, lelaki tua ini masih bisa bertemu seseorang sepertimu, bisa dianggap setidaknya surga tidak mengecewakan saya. Xiao Fan mengerutkan kening, tidak begitu mengerti arti kata-katanya. Hanya Tuan Hantu yang berdiri di belakang, menghela nafas pelan sekali, sepertinya merasakan teman lama yang pernah dimilikinya. Setelah bertahun-tahun, semangat arogan dan keras kepala itu masih belum berubah, tapi saat dia menghela nafas, sepasang mata itu berkilauan dengan kilatan aneh, menatap tajam ke arah Wan Jianyi. Xiao Fan dengan dingin berkata, beri jalan. Wan Jianyi menatapnya, pemuda di depannya, dingin dan arogan, ekspresi itu, tiba-tiba tampak begitu akrab. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ekspresinya memiliki sedikit kesedihan, tetapi segera digantikan oleh sentimen yang tinggi, tertawa panjang dan berkata, bagus, 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 seperti yang diharapkan seorang pemuda. Manusia di dunia dengan hak harus diabaikan, tetapi jika Anda ingin menyeberang, maka Anda harus bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Xiao Fan dengan peluit panjang, tidak banyak bicara, melompat. Pupil Wan Jianyi berkontraksi, tiba-tiba bergerak mundur, tubuhnya terbang ke tepi hutan lebat, tangan kanannya meraih satu pohon pinus yang bisa dipeluk seseorang. Dengan teriakan keras, pada saat itu sekitarnya bergetar, di suara gemuruh, pohon pinus besar itu tumbang, seperti lengan raksasa horizontal di udara. Tangan Wan Jianyi menopang pohon raksasa itu, berdiri tegak di udara, di mana penampilan bungkuk yang dulu menyedihkan itu. Melihatnya, sangat bersemangat dan bersemangat, wajahnya bersemangat, wajahnya terbuka lebar, itu adalah tampilan yang tak tertandingi saat itu. Ayo, Wan Jianyi berteriak keras, seperti guntur yang lewat, kamu memiliki orb sinister, ayo lihat pohon raksasa King Yunku. Tubuhnya goyah, pada saat itu pohon itu bergerak, sebuah suara, dalam sekejap berubah sangat cepat, bayangan pohon menutupi langit dan menutupi bumi, suara mendesak dari angin, tidak ada lagi suara lain. Wajah Xiao Fan sangat berubah, terbalik di bayangan pohon raksasa itu seperti gelombang begelombang raksasa, dan juga seperti gelombang tanpa akhir, gelombang demi gelombang, masing-masing lebih tinggi dari yang lain, mengejar di bawah langit yang cerah, kabut gunung juga tampak gemetar. Angin melewati pepohonan, berubah menjadi angin kencang, berevolusi menjadi pusaran di udara, menelan dunia. Xiao Fan berada di jantung pusaran, mengelilinginya adalah bayangan pohon yang menari, angin kencang memotongnya, wajah seperti pisau, seolah-olah dia tidak hati-hati, dia akan dipotong-potong oleh benda tajam ini. Wan Jianyi tertawa terbahak-bahak tanpa henti, seolah sekali lagi dia kembali ke masa di mana dia menguasai dunia. Ekspresi wajahnya terlihat lebih bersemangat, semua perhatiannya tertuju pada Xiao Fan. Xiao Fan dalam angin puyuh, tiba-tiba mengatupkan giginya. Bayangan pohon seperti gunung menjulang mendekat, kali ini dia tidak menghindar, mengangkat tangan kanannya, jiwa yang melahap berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menakutkan terbang keluar, di ratusan bayangan pohon, dengan suara, secara akurat memakukan dirinya di pohon. Pada saat itu kekuatan iblis menari, aliran sinar merah melompat dari sinister orb, berkelok-kelok melewati batang pohon, di mana ia lewat, kulit kayu terbelah dan retak, patah, puing-puing terbang. Pada saat itu, sepertiga dari batang pohon sudah dimangsa oleh kekuatan jahat ini, tetapi Wan Jianyi tidak terkejut, malah dia tertawa, dengan tawa yang panjang, ditebang dengan tangan kirinya, batang pohon itu disapu oleh angin yang tidak terlihat, langsung seperti tahu, dipotong. Bagian depan bagasi diselimuti oleh sinar merah, mengeluarkan erangan dan larut menjadi bubuk, tersebar ke angin. Tapi Wan Jianyi yang berada di depan, menopang sisa-sisa belalai, seperti menopang langit, kekuatan dan kekuatannya tak tertandingi di dunia. Langit yang dipenuhi bayangan pepohonan segera menghilang, badai berhenti, angin kencang berhenti, seluruh dunia seolah berhenti bernapas, semua menyaksikan sosok itu terbang di udara. Dia turun dari langit, dengan teriakan keras, mengangkat bagasi bergemuruh ke bawah. Angin kencang menjerit, bergegas dengan suara menusuk, radius 3 zang di tanah, dengan suara tabrakan, batu dan pasir langsung terbang keluar, hanya Xiao Fan sendirian dengan pakaiannya tertiup angin, wajahnya pucat, menatap tajam ke pohon raksasa yang turun dari langit. Peluit aneh itu seperti guntur yang mengejutkan telinga, dalam sekejap tiba, Xiao Fan mengatupkan giginya erat-erat, tiba-tiba kedua tangannya melambai, gambar Taiji berputar dengan cepat, naik tiba-tiba dari atas kepalanya, menghalangi di depan batang pohon yang menggelegar. Kedua kekuatan besar bertabrakan dengan tabrakan di udara, bahkan tanah dan gunung di sekitar mereka juga tampak bergetar,
tanah di bawah Xiao Fan, kakinya sudah tenggelam. Bagian depan dikompresi oleh kekuatan besar jalan Taiji Xuan Qingwei, terbelah sepenuhnya, serpihan kayu terbang kemana-mana, dalam sekejap lagi berubah menjadi bubuk, tersebar tanpa jejak, tapi pohon itu masih menekan, menusuk inci demi inci pada gambar Taiji berkilauan dalam cahaya hijau gelap. Wajah Xiao Fan berubah pucat, cahaya iblis dari jiwa yang melahap melonjak lebih terang, mantra Buddhis muncul lagi, di bawah gambar Taiji, cahaya keemasan bersinar, meletakkan lapisan lain. Angin kencang bersiul, hampir tidak ada yang bisa bernapas, angin liar menerjang, dua pria di gunung hutan lebat hijau saling bertarung tanpa menyadari segalanya, masing-masing menolak memberi jalan, kecuali sosok gelap yang berkedip-kedip tidak jelas. Wan Jianyi dengan tatapan berapi-api, bahkan kerutan yang dalam sekarang telah hilang, seolah-olah masa mudanya bertahun-tahun yang lalu, semua kembali ke tubuhnya saat ini. Periode kegembiraan yang dulu tak berujung, angkuh menertawakan dunia. Dia membuat teriakan panjang ke langit, seperti naga yang mengaum, perasaan angin kencang menerpa wajahnya, seperti darah seluruh tubuhnya terbakar. Dia tertawa keras dan berlari ke bawah, semua keterampilan yang diperolehnya meledak ke batang itu, seluruh masa kultivasinya seperti nyala api, bergemuruh. Mantra Buddhis langsung bubar, lapisan tekanan berat, seperti menggulingkan gunung dan menjungkir balikan laut, menekan, darah menetes dari bibir Xiao Fan, wajahnya yang pucat tiba-tiba merona merah lagi, memuntahkan seteguk darah merah segar, menyemprot ke tongkat yang melahap jiwa. Darah segar menetes, diam-diam menyatu, napas sedingin es, bergema jauh dari lubuk hati. Kedua matanya berubah menjadi merah darah. Dengan napas sehelai rambut, tiba-tiba, angin kencang yang menderu di langit berhenti, atmosfer jahat yang mengkhawatirkan hantu-hantu menghilang, sosok seperti sosok surgawi yang begitu perkasa dan kuat, tiba-tiba mulai goyah, secara bertahap kehilangan kekuatan. Bayangan gelap, dengan cepat melewati di belakang jalan sejati Wan Jianyi. Tiba-tiba tanpa kekuatan yang menekan, segera meledak, sinar hijau tua, emas, merah tua, tiga cara sejati bergabung menjadi satu, kekuatan langsung meledak ke langit, memukul tepat ke dada Wan Jianyi. Pada saat itu, suara patah tulang seperti manik-manik jatuh, pipi papa, terdengar tanpa henti. Wan Jianyi berhenti di udara, tidak terbang, hanya saja tubuhnya tiba-tiba mengendur, mulai dari dada, seluruh otot tubuhnya tampak kehilangan dukungannya, mulai menyusut secara permanen. Xiao Fan tercengang, saat berikutnya, dia tanpa sadar menangkap tubuh Wan Jianyi. Ketika tubuhnya mendarat di tangannya, tubuh tua itu kembali memberitahunya, ini adalah orang tua yang rapuh. Ketika tubuh itu terbalik, dia dengan jelas melihat, jejak telapak tangan hitam di belakang tubuh Wan Jianyi. Xiao Fan membawa tubuh Wan Jianyi, mendarat, dia dan Wan Jianyi yang terengah-engah pada saat yang sama berbalik, sosok hitam berdiri di antara kabut yang belum bubar, itu adalah Tuan Gos. Kilatan di mata Xiao Fan seperti api iblis, menyala dengan ganas, dia dengan dingin berkata, apa yang kamu lakukan? Tuan Gos mengabaikannya dan malah menatap Wan Jianyi, lelaki tua di ambang kematian itu, juga menatapnya, hanya saja, ekspresi di matanya tampak jauh lebih rumit. Kerudung di wajah Tuan Gos berkibar dengan lembut, tidak tahu apakah itu juga kegelisahan pikirannya, hanya suaranya, yang masih tanpa emosi. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih seperti ini? Masih begitu percaya pada teman, tidak sedikit pun waspada. Wan Jianyi membuka mulutnya, tampak seperti ingin berbicara, tetapi ketika mulutnya terbuka, dia memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya menjadi pucat dengan cepat, seolah-olah kehidupan juga diam-diam menjauh darinya. Kemudian, dia dengan lembut tersenyum, dalam darah dan rasa sakit, samar-samar tersenyum sekali, menoleh dan menatap Xiao Fan. Tatapan itu, untuk beberapa alasan saat ini, malah terlihat lembut. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba tepi matanya terasa panas, lelaki tua yang beberapa saat yang lalu ini masih berjuang sampai mati, sekarang malah dia tidak berani menatap langsung ke matanya. Dia diam-diam menempatkan lelaki tua itu. Tuan Gos berkata, jika kamu memiliki pedang pembunuh naga di tanganmu, aku jelas bukan tandinganmu. Wan Jianyi menatap pemuda ini, kedua tangannya menggenggam erat, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Kemudian, Xiao Fan berbalik, menatap Tuan Gos. Tuan Gos tidak menghindari tatapannya, bahkan tatapan hina, dan jijik yang tidak ingin disembunyikan oleh Xiao Fan, dia tampaknya tidak peduli. Xiao Fan diam-diam menatapnya sebentar dan kemudian tanpa berbicara, berbalik dan berjalan menuju jalan setapak gunung ke Gua Bulan Ilusi, segera sosoknya menghilang. Meninggalkan hanya dua orang di tempat kejadian.
Tuan Gos perlahan berjalan ke Wan Jianyi. Pria tua yang tak berdaya itu berbaring di tanah, perlahan mengangkat matanya, menatapnya, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Itu adalah seseorang yang datang, berjalan melalui kabut, sepertinya orang itu akan segera tiba. Wajah Tuan Gos berubah, bayangan hitam bergoyang, dalam sekejap menghilang ke dalam kabut. Sesaat kemudian, sosok Lin Jingyu keluar dari kabut, tiba di tempat kejadian dan melihat semuanya dengan jelas. Senyum tipis langsung membeku, ekspresi tidak percaya di matanya. Lelaki tua yang selama 1 dekade terakhir tinggal bersamanya, berlumuran darah dan terbaring lemah di tanah. Ah! Lin Jingyu berlari mendekat, ekspresi putus asa di wajahnya dan dia sama sekali tidak menemukan, di belakangnya, bayangan hitam melintas. Senior, senior, apa yang terjadi padamu? Apa yang telah terjadi? Lin Jingyu bergegas ke Wan Jianyi, berlutut, kedua tangannya gemetar dan mencoba menopangnya, tetapi di mana tangannya bersentuhan, semuanya lembut, hawa dingin menjalari hatinya. Lin Jingyu merasakan seperti di lubang es tanpa dasar, dia merasakan bahwa tidak satu pun tulang-tulangnya utuh. Siapa itu? Siapa itu? Suara Lin Jingyu tiba-tiba menjadi serak, giginya menggigit bibirnya dengan keras, darah langsung mengalir, bahkan matanya pecah karena marah dan putus asa. Senior, senior, dia berteriak pelan, tersedak, dan akhirnya menangis. Dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa menangis, di hadapan lelaki tua yang lemah ini. Keputusasaan berusia 10 tahun sepertinya menyelimutinya sekali lagi. Wan Jianyi dengan lemah menatap pemuda itu, menatapnya dengan putus asa dan sedih, sampai-sampai tidak bisa dipalsukan. Mungkin, bagaimanapun juga masih ada seseorang yang tulus padaku, pikir Wan Jianyi dalam hati. Jari-jarinya bergerak dan kemudian, seolah-olah para dewa mengasihaninya, dia mengangkat tangannya dengan gemetar. Lin Jingyu terkejut, meraih tangannya, dengan cemas berkata, "Senior, senior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Siapa yang membuat Anda seperti ini? Saya akan membalas dendam untuk Anda. Siapa itu?" Wajah Wan Jianyi berubah semakin pucat, bahkan napasnya perlahan menjadi rendah, tetapi untuk beberapa alasan, matanya menjadi lebih tajam, tangannya di telapak tangan Lin Jingyu, jarinya sedikit bergerak. Lin Jingyu terkejut sesaat, melihat ke bawah, di tengah telapak tangannya, jari tua yang lemah itu, berlumuran darah, dengan lembut mencoret-coret untuk membuat sketsa, hati-hati. Tiba-tiba, di belakang Lin Jingyu, di hamparan kabut, bayangan hitam melintas, Tuan Gos dengan matanya yang bersinar, menatap ke atas. Lin Jingyu menghadap ke belakang Tuan Gos dan berkonsentrasi penuh pada jari Wan Jianyi, tidak merasakan apa-apa. Namun, Wan Jianyi melihat, tatapannya diam-diam bertemu dengan Tuan Gos di kejauhan, seolah-olah 100 tahun telah berlalu. Perubahan hidup yang dulu, Wan Jianyi tiba-tiba tersenyum, senyum darah, menghadap Tuan Hantu, lalu dia menggelengkan kepalanya. Lin Jingyu menunggu lama, tapi Wan Jianyi tidak melanjutkan, dia mengangkat kepalanya kaget, kepala Wan Jianyi terkulai ke samping, dia sudah berhenti bernapas. Tubuh Lin Jingyu bergetar, kedua tangannya gemetar, menatap tidak percaya pada wajah yang telah kehilangan nyawanya. Setelah beberapa lama, dia berteriak keras, "Senior." Tangisan kesedihan terdengar dari dia yang telah melemparkan dirinya ke orang tua itu. Tuan Gos berdiri dengan tenang di belakangnya, menatap wajah tua Wan Jianyi yang sudah tua, setelah waktu yang lama, diam-diam mundur, menghilang ke dalam kabut, dari kejauhan, terdengar desahan samar. Serigala melolong dari kaki gunung, terbawa angin, auman tajam dan ganas terus berlanjut tanpa henti. Di puncak Gunung Qingyun, kerumunan kepala dan bahu manusia bergerak, anggota fraksi baik telah berkumpul di puncak Tongtian Peak, berdiri di garis depan adalah Pendeta Daoxuan, Puhong Master dan Yun Yilan dan yang lain, wajah mereka serius, mengerutkan kening dengan erat, menatap ke arah kaki Gunung Qingyun. Bau darah yang samar, dapat dideteksi secara tidak jelas di angin, memunculkan pikiran tentang binatang iblis yang kejam dan ganas yang tak terhitung jumlahnya di bawah gunung. Tidak ada yang tahu, setelah bencana ini, apa akibatnya. Di alun-alun umum di luar Crystal Hall, kerumunan bergerak, tetapi diam, semua orang tampak serius. Itu juga pada saat yang sunyi ini, tiba-tiba, peluit panjang yang menderu ke langit terdengar dari kejauhan, seperti serigala melolong, seperti ratapan hantu, tajam dan menusuk langit, menekan dari jauh. Mengikuti sumber suara, sepertinya dari kaki gunung, tetapi tangisan tajam menembus awan, untuk sesaat semua orang menjadi pucat.
Seruan tajam itu berputar dan bergema di sekitar, berbelok beberapa kali di puncak terjal di awan putih, lalu perlahan-lahan turun, tetapi ketika itu akan berhenti. Tiba-tiba di bawah gunung, 10.000 binatang meraung serempak, banyak auman ke arah langit, menyatu seperti longsoran salju, langit dan bumi berubah wajah, bergemuruh. Awan dengan gemuruh tersebar, puncak gunung yang curam, masa gas hitam naik dari kaki gunung, berkumpul semakin banyak, semakin padat, menumpuk di langit di seberang puncak Tongtian, sampai menghalangi sinar matahari. Awan hitam berangsur-angsur melayang ke tempat seperti surga ini. Tidak yakin siapa yang pertama berteriak, semua orang berbalik, jauh di dalam awan gelap, di angin yang bertiup, seorang pria muda mengenakan pakaian sutra cerah, berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, wajahnya tanpa ekspresi, acuh tak acuh memperhatikan orang-orang di gunung ini. Di mata langit dan bumi, apa yang disebut manusia ini? Dia melambai dengan lembut, tatapannya seolah melewati gunung ini. Di kaki gunung, ribuan binatang meraung, bau darah datang dalam gelombang, tangisan menyedihkan, akhirnya tiba. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Xiao Fan berhenti, sedikit mengernyit dan berbalik, menghadap ke arah gunung sebelum puncak Tongtian, awan gelap tebal di cakrawala, angin kencang melolong, meskipun tidak terlalu jauh, tetapi cuacanya benar-benar berbeda dari gunung di belakang dia. Sinar matahari yang hangat, tumpah dari langit, menyinari pakaiannya. Xiao Fan perlahan memalingkan muka, tanpa sadar melihat ke bahunya, tetapi Ash tidak ada di sana. Perjalanan ke Gua Bulan Ilusi ini, dia sengaja tidak membawa Ash. Bahaya yang terlibat sudah jelas, dia sendiri juga tidak percaya diri. Pertarungan dengan lelaki tua misterius itu barusan, meskipun Tuan Hantu membantu, tetapi Xiao Fan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap lelaki tua itu. Ribuan tahun sejarah Sekte King Yun, itu benar-benar tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Belum lama ini, bukankah dia juga bagian dari itu? Dia mengerutkan bibirnya dengan ekspresi acuh tak acuh, sekali lagi mulai berjalan ke depan. Garis-garis tanah di samping jalan kecil itu mirip dengan jalan sebelumnya, hutan lebat di mana-mana, pinus hijau dan tumbuhan runjung, tumbuh-tumbuhan lebat, hanya jejak gunung ini yang berkelok-kelok ke depan, mengarah ke misteri yang tidak diketahui. Jauh di dalam hutan, suara kicauan burung yang samar-samar masih terdengar samar-samar, sepertinya pemandangan malapetaka di gunung di depan tidak berdampak sedikit pun pada gunung ini. Suasana damai memenuhi tempat itu, bahkan udara pun hening, meresap dengan rasa dingin yang jernih. Xiao Fan awalnya memiliki sedikit kecemasan, di lingkungan yang tenang ini, dengan sangat cepat emosinya menjadi tenang, sampai-sampai ketika dia pertama kali mengangkat kepalanya dan melihat Gua Bulan Ilusi 4 kata, menghadap salah satu tempat terkenal di dunia, dia malah tidak memiliki ekspresi sedikit pun, seolah melihat gua gunung biasa. Dan nyatanya, di depannya, itu memang terlihat seperti gua biasa. Lebih tinggi dari setengah orang rata-rata, pintu masuknya lebarnya sekitar 7 ci, muncul di lereng bukit yang landai, di sebelahnya ada tanaman merambat dan duri hijau, beberapa terkulai di atas pintu masuk, ketika angin gunung bertiup, tanaman merambat dengan lembut bergoyang. Dan di bawah tanaman merambat hijau, di atas batu di atas pintu masuk, terukir 4 kata. Gua Bulan Ilusi. Selain arti dari 4 kata itu sendiri, seluruh lingkungan termasuk 4 kata ini, sangat tidak mencolok. Mungkinkah ini, apakah asal-usul Sekte King Yun selama 2000 tahun? Buku yang berkontribusi pada banyak bakat dan pahlawan yang luar biasa, termasuk buku kuno tak bernama King Yunzi dan King Ye Founder, apakah itu diam-diam tergeletak di sini? Dan pedang kuno yang menakjubkan di dunia itu. Xiao Fan diam-diam melihat 4 kata, waktu dan kata-kata yang babak belur tampaknya juga diam-diam menatapnya. Dia tidak berbicara, dan tidak menghela nafas. Saat berikutnya, dia berjalan masuk, seolah-olah melangkah ke masa lalu. Itu tidak sedalam dan terpencil seperti yang dia bayangkan, muncul di hadapannya adalah sebuah ruangan batu sederhana, satu pandangan dan dia bisa dengan jelas melihat semua perabotan di ruangan itu. Beberapa batu menumpuk di sudut dinding yang agak lembab memiliki lumut yang tidak jelas. Satu-satunya perbedaan dengan bagian luar adalah, di sini sangat sunyi. Memasuki gua, seolah-olah semuanya tiba-tiba menjadi sunyi, seperti berada terputus dari luar. Memandang jauh dari sekitarnya, mata Xiao Fan mendarat di dinding batu yang menghadap pintu masuk gua. Di dinding batu datar, sebuah lempengan diagram Taiji bertatahkan. Ini adalah satu-satunya objek yang dapat dikaitkan dengan Sekte King Yun di gua ini. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, naik, berhenti di depan diagram Taiji. Ada banyak tanda pada diagram, sebagian besar tempat memiliki tanda-tanda kerusakan,
terbukti dari berabad-abad yang lalu. Xiao Fan diam-diam melihat benda ini, kata-kata Tuan Gos perlahan bergema di benaknya. Saat berikutnya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di diagram Taiji, cahaya hijau tua redup, terpancar dari telapak tangannya. Xiao Fan tanpa ekspresi melihat cahaya dari tangannya, merasakan energi Taiji Xuan King Wei yang familiar mengalir di meridian tubuhnya, energi yang dulunya milik gunung ini. Seperti terbangun dari tidur, suasana damai di ruangan itu pecah oleh suara samar, seperti seluruh penghuni gua menghela nafas dengan lembut, sesuatu mulai berputar, dan kemudian, diagram Taiji juga mulai menyala dengan hijau tua, cahaya, pada saat yang sama, diagram mulai berputar. Dari kiri ke kanan tepat satu putaran, dinding batu dengan suara, "K", semuanya berhenti. Xiao Fan mengambil kembali tangannya dan diam-diam menunggu. Saat keheningan menghilang seketika, suara gemuruh yang dalam terdengar dari gua, di sisi kanan diagram, seluruh dinding batu yang sempurna memiliki retakan yang membentuk cincin dan kemudian perlahan-lahan berputar ke samping, membuka, mengungkapkan sebuah rahasia. Jalan masuk, tapi pintu masuk ini memiliki benda seperti kabut putih keabu-abuan yang mengambang di dalamnya. Itu tampak seperti kabut dan juga tampak seperti riak air, berputar tanpa henti, di dalamnya tampak kabur dan tidak nyata. Xiao Fan melihat kabut air, Tuan Gos bagaimanapun juga tidak berbohong padanya, tapi di kabut air misterius ini, siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Dia tidak ragu-ragu, seperti dia bahkan tidak berpikir, melangkah masuk. Kabut air menyelimutinya, sosoknya segera menghilang dan dua dinding batu itu dengan tenang berputar ke belakang kali ini, dengan lembut menutup, tidak mengungkapkan satu tanda pun. Dalam kesurupan, dalam kabut, di cakrawala yang dalam, kilatan petir melintas, dengan memukau melintasi malam yang panjang dan gelap, berubah menjadi lightsaber besar dari surga, begitu menyilaukan terang, tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung, menusuk dalam dan lurus ke jantung. Kemudian, dari langit cakrawala yang gelap gulita, bulan aneh yang berkilauan dengan cahaya perak yang tidak biasa naik, tergantung tinggi di cakrawala. Pada saat itu, pikiran kosong, semuanya terlupakan, hanya mata yang masih menatap ke depan, di balik cahaya putih itu. Tampaknya ada suara kepahitan yang dalam dan tersembunyi, seseorang menangis dengan lembut, tetapi kemudian ada tawa yang akrab, tangisan yang belum matang dan akhirnya mulai menangis. Untuk beberapa alasan, dia menahan napas. Ketegangan yang tak bisa dijelaskan, jantungnya berdebar, angin seolah bertiup melewati telinganya, tapi dia tidak bisa merasakan kehadirannya sendiri, seperti sepasang mata yang mencari sesuatu, akhirnya melihat desa kecil-kecil itu, dan kuil jerami bobrok di belakang desa. "Sudah dikirim," suara seorang pria bertanya dengan cemas. "Sudah dikirim, ibu dan anak selamat," itu laki-laki. Suara bidan membawa kegembiraan, dengan keras berkata, "Selamat." "Hehe, hehe." Pria jujur dengan baik hati tertawa, perasaan yang tulus memiliki sedikit kelegaan dan kegembiraan. Saat berikutnya, dia melihat bayi laki-laki yang menangis, bayi yang masih berada di pelukan orang tuanya. "Apa yang akan kita beri nama dia?" Ayah dari anak itu, sang ibu, terdengar lemah, tetapi masih memiliki senyum kebahagiaan di wajahnya. Sang ayah berpikir sejenak, berkata, "Kami buta huruf, saya akan mengatakan orang yang paling terpelajar di desa ini adalah guru sekolah, Tuan Lin, di sebelah timur desa. Setiap kali desa memiliki anak, bukankah nama mereka diberikan olehnya, mengapa kita tidak memintanya untuk menyebutkan namanya?" Sang ibu mengangguk dan sang ayah keluar. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali, membawa senyum di wajahnya, memegang catatan, berkata, "Tuan Lin berkata, orang-orang seperti kita, yang paling penting adalah aman dan tidak melupakan tempat kita, dan hanya hidup kita dengan baik." Jadi dia memberikan 3 karakter, tertulis di sini. Sang ibu dengan gembira berkata, "Oh, orang terpelajar benar-benar berbeda, apa nama yang dia berikan kepada putra kami?" Ayah dengan tangannya yang kasar membawa catatan itu kepada ibu dan memeluk ibu dan bayi yang tertidur lelap dengan lengannya, merendahkan suaranya, seolah-olah dia sangat menghormati dan melembutkan 3 kata itu, dengan tenang berkata, "Zhang, Xiao, Fan." Gemuruh, guncangan guntur tiba-tiba terdengar dari cakrawala, langit benar-benar hujan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menggigil, terengah-engah. Hujan di luar rumah, langit seperti tinta, pegunungan King Yun di kejauhan tampak biadab, dalam angin ratapan dan tangisan hujan, ayah dan ibu berpelukan, wajah tenang mereka tersenyum, menatap bayi di lengan mereka. Dia ingin berteriak keras, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara,
ribuan kata berputar cepat di benaknya dan pada akhirnya hanya membentuk dua kata. Ayah ibu, hujan penuh langit, semua tampak jatuh ke wajahnya, rasa dingin menembus ke tulang. Bulan ilusi berkilauan dengan cahaya redup di cakrawala. Pong, sebuah batu dilempar dari langit, seolah-olah melewati tubuhnya dan mendarat di belakang. Langit tanpa sadar menjadi cerah, sekelompok anak-anak berlarian di sekitar desa, bermain dan tertawa terbahak-bahak. Anak laki-laki yang tampak biasa berlari dengan kekuatannya di depan, beberapa anak laki-laki yang tampak lebih besar memimpin sekelompok anak-anak mengejarnya dan berteriak keras, "Zhang Xiaofan, berhenti jika kamu punya nyali." Anak di depan dengan suara, "Pei," menjawab sambil berlari, "Kamu pikir aku idiot?" Dan malah berlari lebih cepat. Mengejar sepanjang jalan, anak-anak itu segera mendekati kuil bobrok jerami di sebelah timur desa. Melihat dari luar, kuil itu sudah hancur, tidak tahu berapa abad cuaca yang dialaminya. Zhang Xiaofan adalah yang pertama masuk, anak-anak lainnya segera mengikuti. Di kuil kecil yang bobrok itu, suara anak-anak terdengar. Dia menatap, pikirannya tiba-tiba kosong lagi, perasaan takut yang tak dapat dijelaskan, sulur-sulurnya mengular terkubur jauh di dalam hatinya, memenuhi pikirannya. Selangkah lagi, dia diam-diam mendekati kuil jerami, mendekati mimpi buruk yang sepertinya sudah lama hilang. Seorang anak laki-laki muda yang lebih besar dengan fitur halus menunggangi tubuh Zhang Xiaofan, wajahnya menunjukkan kesombongan, tersenyum dan berkata, "Menangkapmu, kali ini kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan?" Zhang Xiaofan memutar matanya, berkata, "Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan, kamu melakukan serangan diam-diam padaku, bagaimana itu bisa dihitung?" Bocah itu terkejut, dengan bingung berkata, "Kapan aku diam-diam menyerangmu?" Zhang Xiaofan berkata, "Lin Jingyu kamu baik, kamu berani mengatakan bahwa papan pintu ini tidak kamu tempatkan di sini." Anak laki-laki yang dipanggil Lin Jingyu dengan keras berkata, "Tidak ada yang seperti itu." Zhang Xiaofan mengejar bibirnya, memiringkan kepalanya, ekspresi tekad untuk tidak menyerah, tidak menyerah. Lin Jingyu marah, dengan satu tangan mencekik lehernya, dengan marah berkata, "Kami setuju bahwa untuk mengakui kekalahan begitu tertangkap, apakah kamu menyerah?" Zhang Xiaofan mengabaikannya. Lin Jingyu dengan wajah merah, meningkatkan kekuatan di tangannya, dengan keras berkata, "Kirim atau tidak." Tenggorokan Zhang Xiaofan tercekik olehnya, napasnya berangsur-angsur menjadi sulit, perlahan wajahnya juga mulai memerah, tetapi bahkan pada usianya yang belum dewasa, dia sangat keras kepala, menolak untuk bersuara. Lin Jingyu menjadi lebih marah, meningkatkan kekuatannya, terus mengulangi, "Kirim atau tidak, tunduk atau tidak, tunduk atau tidak." Menyerah atau tidak, menyerah atau tidak, suara ini tiba-tiba seperti longsoran salju, bergema di kepalanya, bertahun-tahun sakit hati, dalam teriakan yang tak henti-hentinya, menyembur ke dalam hatinya. Kemudian, seperti yang pernah dia antisipasi, dan juga seperti dia tidak siap, tangan yang diam-diam terulur pada waktunya, layu dan penuh kerutan, begitu akrab, begitu intim, tetapi belum lama berselang, itu mengejutkan, dengan kebencian yang tak terbatas. Biksu tua, tersenyum, masih ramah dan baik hati, berdiri di depan. Saat berikutnya, dunianya benar-benar kosong, sisanya, desa, anak-anak, perselisihan, semua tiba-tiba menghilang, hanya biksu tua yang penuh kasih dan lembut itu, tersenyum padanya, seperti lukisan yang tidak pernah pudar di waktu yang jauh. Seluruh tubuhnya gemetar, kesedihan yang tak terlukiskan dan kemarahan jauh dari dalam hatinya melonjak ke dalam hatinya, dia tidak bisa mengendalikan dan melolong lama di langit. Langit, kapan menjadi gelap lagi? Ada angin dan hujan, diam-diam jatuh.